Sejak muda, Gilvas hanya memiliki satu tujuan dalam hidup, mencapai puncak tertinggi dalam dunia bela diri. Namun seiring berjalannya waktu, kenyataan menamparnya. Tidak peduli seberapa keras ia berlatih, puncak itu terasa mustahil digapai. Bakat dan nasib seolah tidak berpihak padanya. Meski begitu, tekadnya tidak pernah padam. Didorong oleh rasa putus asa yang begitu dalam, Gilvas memilih untuk mengejar legenda kuno tentang seekor naga suci yang menjaga buah emas, konon mampu memberikan keabadian bagi siapapun yang memakannya. Perjalanan panjang dan pertarungan mematikan membawanya ke tempat suci di mana buah itu tumbuh. Di hadapannya, cahaya keemasan menyelimuti udara, memancarkan aura ilahi yang memikat. Tubuhnya penuh luka setelah pertarungan panjang, namun pandangannya tak beranjak dari buah bersinar di depan mata. Ia duduk di atas tubuh naga suci yang telah dikalahkannya, menarik napas panjang untuk menenangkan diri. Setelah kekuatannya sedikit pulih, ia berdiri perlahan dan melangkah mendekat. Dalam hatinya, keyakinan tumbuh bahwa buah ini akan membawanya ke puncak seni bela diri yang selama ini ia impikan. Tanpa ragu, Gilvas memetik buah emas itu dan menggigitnya. Begitu ditelan, kekuatan aneh mengalir deras dalam tubuhnya. Pembuluh darahnya berdenyut, darahnya mendidih, dan seluruh tubuhnya bergetar, seolah ditempa kembali oleh kekuatan ilahi. Saat itulah dunia mengenalnya sebagai Gilvas Eldragon, manusia terkuat di seluruh negeri. Bertahun-tahun berlalu, Gilvas menua. Tubuh yang dulu perkasa kini terbaring lemah di ranjangnya. Di sekelilingnya, anak-anak dan cucunya berdiri dengan wajah muram. Mereka tahu waktunya telah tiba. Putra tertuanya, Gileyam, menggenggam tangan ayahnya erat, berusaha menahan emosi. Gilvas, kepala keluarga Eldragon, menatap mereka dengan tenang, meminta agar tidak ada kesedihan di wajah mereka. Namun suasana tetap kelam. Sejak kematian istrinya, rumah itu telah kehilangan kehangatan. Kini, kepergiannya akan meninggalkan kehampaan yang lebih dalam. Dengan suara lembut, Gilvas menasihati mereka agar tidak membiarkan duka menelan hidup mereka. Keheningan memenuhi ruangan. Dalam batin, pikirannya melayang pada buah emas yang pernah ia makan puluhan tahun lalu. Mungkin, pikirnya, tidak ada yang benar-benar bisa mempercayai mitos dunia kuno. Namun, ia merasa cukup beruntung bisa hidup panjang dan melihat keluarganya tumbuh. Ia meyakinkan dirinya bahwa hidupnya telah penuh dan tak ada penyesalan. Tetapi, jauh di lubuk hatinya, perasaan itu tak sepenuhnya benar. Impiannya untuk mencapai puncak seni bela diri belum padam. Andai saja waktu memberinya kesempatan sedikit lebih lama, ia pasti akan terus mengejarnya. Keinginan itu tetap ada hingga napas terakhirnya berhenti. Namun, takdir menulis cerita lain. Dalam keheningan yang seharusnya menjadi akhir, Gilvas kembali membuka mata. Dunia di sekelilingnya tampak asing. Ruangan berbeda, tubuhnya terasa ringan, dan suasana sepenuhnya tak dikenali. Saat menatap tangannya, keterkejutan melandanya. Tangan itu bukan miliknya yang dulu. Ia telah kembali menjadi bayi. Sebagai seorang pendekar tingkat 10 bintang, tidak masuk akal ada yang mampu melakukan hal seperti ini tanpa sepengetahuannya. Hingga akhirnya satu kesimpulan muncul di benaknya. Naga suci, buah emas, semuanya jelas kini. Buah itu bukan pemberi keabadian, melainkan sumber reinkarnasi. Alih-alih takut, perasaan hangat menjalar dalam dirinya. Ia telah diberi kesempatan kedua, kehidupan baru untuk menapaki kembali jalan menuju puncak yang gagal ia capai sebelumnya. Tak lama kemudian, Gilvas, nama yang kini melekat padanya, menyadari bahwa ia tidak sendirian. Ruangan itu penuh dengan bayi lain. Beberapa saat kemudian, para pelayan masuk membawa botol-botol bayi berisi cairan merah pekat, bukan susu seperti yang seharusnya. Gilvas mengamati dengan cermat saat cairan itu dituangkan ke dalam botol. Seorang pelayan lalu membawa seekor goblin kecil dan memaksanya meminum cairan itu. Tak lama setelahnya, tubuh makhluk itu bergetar hebat. Cahaya merah meledak dari tubuhnya, lalu hancur berkeping menjadi semburan darah yang memenuhi ruangan. Pemandangan itu membuat tubuh Gilvas membeku. Ketakutan dan kebingungan melingkupi pikirannya. Salah satu pelayan dengan tenang berkata bahwa campuran itu akan aman jika kadar airnya disesuaikan. Mereka kemudian mulai memberi cairan merah itu kepada para bayi lain. Seorang pelayan mengangkat Gilvas, menyiapkan botol serupa di tangannya. Begitu melihatnya, Gilvas langsung menyadari bahwa cairan itu bukan susu biasa. Dari auranya saja, ia bisa merasakan kekuatan luar biasa di dalamnya, darah naga. Gilvas tahu, cairan itu terlalu berbahaya untuk tubuh bayi yang rapuh seperti dirinya. Sebelum sempat bereaksi, sang pelayan mendorong botol itu ke mulutnya. Naluri seorang bayi membuatnya menelan isi botol tanpa ragu. Seketika, aliran kekuatan luar biasa mengalir deras di dalam tubuh mungilnya. Seluruh tubuhnya bergetar hebat oleh rasa sakit yang tak tertahankan. Namun, Gilvas tahu persis apa yang sedang terjadi. Darah naga purba tengah mengalir di nadinya.
Ia sadar betul betapa berbahayanya hal itu, tapi juga menyadari satu hal penting. Di balik risiko ini, tersimpan peluang yang tak ternilai. Jika ia bisa menahan dan menyerap kekuatan tersebut, mungkin ia bisa melampaui batas yang pernah ia capai sebelumnya. Mungkin, kali ini ia benar-benar bisa mencapai puncak seni bela diri yang dulu selalu luput darinya. Dengan tekad membara, ia terus meneguk darah naga itu. Urat-uratnya menonjol, tubuh kecilnya menggeliat menahan rasa perih yang seolah membakar seluruh organ di dalam dirinya. Namun, kehendaknya tak goyah. Ia bertahan seakan menantang maut yang tengah mencengkeramnya. Dalam tubuh mungil itu, dua kekuatan naga raksasa bertarung hebat, saling memperebutkan kendali. Ketika akhirnya salah satu mendominasi, tubuh Gilvas perlahan menyesuaikan diri. Rasa sakit yang semula nyaris membuatnya hancur kini berubah menjadi kekuatan yang menenangkan. Para pelayan menatap tak percaya. Bayi yang seharusnya mati dalam sekejap justru bertahan, bahkan terus meminum hingga tetes terakhir. Di dalam dirinya, dua energi naga itu akhirnya menyatu menjadi satu kesatuan utuh. Ia berhasil menaklukkan darah naga dan tubuhnya beradaptasi dengan sempurna. Beberapa bayi lain juga tampak bertahan, namun tidak satu pun mampu menelan seluruh isinya seperti dirinya. Dalam diam, Gilvas menyadari betapa kuat naluri bertahan hidup yang dimilikinya, bahkan dalam tubuh seorang bayi sekalipun. Namun, rasa kantuk segera menjemput, dan kesadarannya perlahan memudar. Tubuh mungil itu pun tertidur lelap. 7 tahun berlalu. Di halaman belakang kediaman keluarga Eldragon, seorang anak laki-laki tengah berlatih dengan tubuh telanjang di bawah terik matahari. Ia melakukan push-up dengan satu tangan, sementara batu besar seberat puluhan kilogram bertumpu di kakinya. Setelah mencapai hitungan ke 1000, ia menendang batu itu ke udara dan menahannya di punggung saat jatuh. Anak itu adalah Gilvas yang telah terlahir kembali, kini dikenal dengan nama Zack Eldragon. Setiap otot di tubuhnya memantulkan hasil latihan bertahun-tahun. Ia telah memiliki kekuatan fisik yang luar biasa untuk anak seusianya. Zack tahu, semua ini berkat darah naga purba yang masih mengalir dalam tubuhnya. Di dunia ini, setiap makhluk memiliki sumber kekuatan bawaan yang disebut source of power, dan darah naga kuno yang diminumnya sebagai bayi menyimpan jumlah energi yang luar biasa besar. Mereka yang berhasil bertahan dari ritual itu tumbuh menjadi manusia dengan tubuh jauh lebih kuat dari kebanyakan orang. Dalam tubuhnya mengalir Divine Dragon Source of Power, kekuatan yang telah membuatnya melampaui batas yang pernah ia capai di kehidupan sebelumnya. Hanya dia, satu-satunya bayi yang sanggup menelan seluruh botol darah naga purba tanpa mati. Tubuhnya berevolusi menjadi bentuk yang bahkan ia sendiri tak perkirakan. Namun di balik semua pencapaiannya, ada satu hal yang membuatnya kesal. Meski tubuhnya kuat, ia masih berada di tingkat 1 bintang. Dalam sistem kekuatan dunia ini, jumlah bintang di dalam diri seseorang menunjukkan sejauh mana source power mereka berkembang. Tubuh manusia diibaratkan sebagai semesta kecil, dan semakin banyak bintang yang bersinar di dalamnya, semakin besar pula kekuatan yang dimiliki. Tapi semakin tinggi jumlah bintang, semakin sulit pula untuk mencapai tingkat berikutnya. Dalam kehidupan sebelumnya, Gilvas Eldragon telah menembus batas yang mustahil, mencapai 10 bintang, satu-satunya manusia yang pernah melakukannya. Kini, setelah 7 tahun berlalu sejak kelahirannya kembali, ia mulai menyadari betapa waktu berjalan begitu cepat. Zeke adalah anak haram dari kepala keluarga Eldragon yang sekarang berkuasa. Ibunya telah meninggal sejak ia masih bayi, dan hingga kini, ia belum pernah sekalipun melihat wajah ayahnya. Bagi Zeke, itu adalah bentuk tanggung jawab yang paling menyedihkan dari seorang kepala keluarga. Yang lebih mengejutkan baginya, dunia ini telah berubah drastis. Ribuan tahun telah berlalu sejak reinkarnasinya. Dunia yang dulu ia kenal telah menjadi tempat di mana hukum rimba benar-benar berlaku. Salah satu buktinya adalah tradisi memberi bayi darah naga purba, lalu mengujinya melalui ritual yang disebut Dragon Trial. Hanya mereka yang berhasil bertahan dari 2 tahap itu yang diizinkan menerima pendidikan sebagai prajurit keluarga Eldragon. Secara logis, Zeke seharusnya termasuk di antara mereka. Namun, meski sudah berulang kali bertanya kepada pelayan yang menjaganya tentang mengapa tidak pernah ada guru yang dikirim untuk melatihnya, jawaban yang diterima selalu sama. Ia tidak diizinkan mengetahui alasannya. Bahkan setelah berusia 7 tahun, tidak satu pun pelatihan resmi pernah diberikan padanya. Itu membuatnya bertanya-tanya dalam diam. Semua anak yang selamat dari Dragon Trial mendapat pelatihan, kecuali dirinya. Ia hidup sendirian di rumah kecil di pinggiran kediaman utama, hanya ditemani seorang pelayan yang tampak lebih banyak menyembunyikan sesuatu daripada berbicara jujur. Ketika Zeke menanyakan hal itu secara langsung, pelayan tersebut hanya menjawab datar, seolah tidak ada yang aneh dari semua itu. Zeke menyadari bahwa saat ini, melatih kondisi fisik lebih penting daripada latihan tempur.
Ia tahu, kemampuan bertarung dapat diasah kapan saja jika diinginkan. Di kehidupan sebelumnya, ia pernah mencapai tingkat 10 bintang sebagai seorang prajurit, dan ingatan itu masih tertanam kuat dalam dirinya. Suatu hari, ia meminta informasi tentang bayi lain yang selamat atau kabar apapun dari keluarga utama yang mungkin bisa membantunya. Namun, seperti biasa, pelayan yang ditugaskan menjaganya menolak dengan tegas. Wanita itu berkata bahwa ia tidak diizinkan untuk mengungkapkan hal-hal semacam itu. Kekecewaan tampak di wajah Zeke. Selama 7 tahun hidup bersama pelayan itu, ia sudah terbiasa dengan jawaban yang sama, dingin dan tanpa emosi. Pelayan itu hanyalah seorang praktisi tingkat 3 bintang yang bertugas memenuhi kebutuhan sehari-harinya, tidak lebih. Padahal, dengan kemampuannya, ia sebenarnya bisa saja mengajarkan dasar-dasar seni bela diri, namun Zeke tidak tertarik pada hal yang dianggapnya terlalu sepele. Akhirnya, Zeke memutuskan untuk meninggalkan rumah dan pergi ke hutan. Pelayan itu tidak berusaha menghentikannya, hanya menatap dalam diam saat Zeke melangkah pergi. Di tengah hutan yang sunyi, Zeke mencabut beberapa tanaman beracun liar, lalu menelannya tanpa ragu. Rasanya pahit dan memuakkan, tetapi metode itu adalah bagian dari latihannya untuk memperkuat tubuh. Saat sedang berkonsentrasi, ia tiba-tiba menyadari sesuatu. Ada perasaan aneh, seolah dirinya sedang diawasi dari kejauhan. Insting tajamnya membuat ia menahan napas dan tetap tenang. Meski berusaha mengabaikannya, perasaan itu tak juga hilang. Ia tahu seseorang atau sesuatu sedang memperhatikannya. Beberapa saat kemudian, ia merasakan aura gelap di antara rerumputan tinggi. Ketika menoleh, matanya menangkap sosok seekor makhluk buas, seekor Angerboar, babi hutan dengan kabut hitam pekat yang melingkupi tubuhnya. Aura itu terasa aneh dan menakutkan, sesuatu yang bahkan tidak pernah ia temui 1000 tahun yang lalu. Tanpa gentar, Zeke berdiri dan menampakkan dirinya. Hewan itu terkejut, lalu menyerang dengan keganasan luar biasa. Namun Zeke hanya tersenyum tipis, menahan napasnya, dan mengumpulkan energi emas di kepalan tangannya. Satu pukulan dilepaskan, menghasilkan ledakan keras yang menembus tubuh Angerboar hingga terjatuh tak bernyawa. Zeke menatap hasilnya dengan tatapan puas. Serangannya jauh lebih kuat dari perkiraan, bahkan pada tingkat 1 bintang pun kekuatannya sudah melampaui kebanyakan praktisi lain. Ia mengangkat bangkai makhluk itu di pundaknya, berpikir bahwa kekuatannya akan terus meningkat seiring kenaikan bintang. Namun di balik keberhasilan itu, ada rasa lelah yang menumpuk. 7 tahun diabaikan oleh keluarga Eldragon membuatnya muak. Ia mulai berpikir untuk meninggalkan tempat itu, menjelajah dunia, mungkin menuju lautan yang jauh dari pengawasan mereka. Tak jauh dari sana, seorang pria berjubah gelap sedang memperhatikannya dari bayang-bayang pepohonan. Pria itu keheranan melihat kemampuan Zeke. Tanpa pelatihan resmi, anak itu sudah mencapai tingkat 1 bintang dan bahkan mampu membunuh Angerboar hanya dengan 1 pukulan. Yang lebih mengejutkan, Zeke bisa merasakan keberadaannya sejak awal. Dalam diam, pria itu merenungkan asal-usul anak tersebut. Ibu Zeke telah lama meninggal muda, sementara ayahnya, kepala keluarga Eldragon, tidak pernah menunjukkan ketertarikan terhadap anaknya itu. Seharusnya tanpa bimbingan, Zeke tak mungkin tumbuh sekuat ini. Namun darah keluarga Eldragon tetap mengalir di tubuhnya, sah atau tidak. Dan karena itu, ia tetap diawasi oleh orang-orang bayangan seperti dirinya. Pria itu tersenyum samar, merasa bahwa anak itu akan menjadi sosok menarik untuk diamati di masa depan. Setelah itu, ia menghilang kembali ke dalam kegelapan hutan. Sementara itu, di kediamannya, Zeke sedang bersiap untuk pergi. Ia mengemasi barang-barangnya dan hendak meninggalkan rumah, ketika tiba-tiba merasakan beberapa aura kuat di luar. Ada 3 praktisi tingkat 4 bintang dan 1 tingkat 5 bintang mendekat. Langkahnya terhenti. Ia menajamkan pendengaran, mendengarkan percakapan mereka. Dari cara mereka berbicara, Zeke menyimpulkan bahwa mereka bukanlah pembunuh bayaran. Mereka tampak santai, memuji udara segar, dan suasana damai di wilayah terpencil itu. Bahkan menyebut tidak adanya rift di sekitar. Zeke memutuskan untuk keluar dan menghadapi mereka langsung. Begitu membuka pintu, ia melihat tanda lambang keluarga Eldragon di pakaian mereka. Ia sempat terdiam, menyadari bahwa mereka datang dari klannya sendiri. Para pria itu segera memberi hormat kepadanya dengan penuh sopan. Para pengawal yang datang memperkenalkan diri dengan sopan kepada Zeke, menyampaikan bahwa mereka diperintahkan untuk mengantarnya menuju lokasi ujian. Ucapan itu membuat Zeke sempat mengernyit. Ia tak menyangka bahwa kedatangannya kali ini berkaitan dengan sebuah ujian, padahal belum satu pun pengetahuan dasar diberikan padanya sejak berada di tempat itu. Beberapa hari kemudian, langkahnya membawa kembali ke kediaman utama keluarga Eldragon, tempat yang dulu menjadi pusat kekuasaan dan simbol kebanggaan darah naga. Namun kali ini, kedatangannya bukan untuk menetap.
Para pengawal menjelaskan bahwa tujuan mereka berbeda, dan sebelum masuk ke area utama, Zeke diminta mengganti pakaian kotornya terlebih dahulu. Di tempat itu, Zeke mengetahui tentang sesuatu yang disebut sebagai Dragon's Nest. Setelah 1000 tahun, keluarga Leragon membangun sekolah yang ditujukan bagi seluruh cabang keturunan mereka. Siapapun yang memiliki hubungan darah dengan keluarga Eldragon bercita-cita masuk ke lembaga tersebut ketika telah berusia 7 tahun, demi menerima pendidikan layak sebagai penerus naga sejati. Hari itu bertepatan dengan upacara penerimaan siswa baru, dan Zeke diharuskan mengikuti ujian masuk. Menyadari hal itu, semangatnya meredup. Tujuan sebenarnya mengapa ia dibawa kembali ternyata hanyalah untuk menjalani ujian ini, padahal ia telah berencana meninggalkan tempat itu dan berkelana mencari jati dirinya. Sambil menunggu di depan gerbang sekolah, seorang anak berambut biru menghampirinya. Wajahnya tampak cemas namun ramah. Anak itu bernama Rangis, yang menanyakan apakah Zeke baik-baik saja. Dari pengamatan sekilas, Zeke menyadari bahwa meskipun terlihat pemalu, aliran energi di tubuh Rangis menunjukkan kepekaan yang tajam dan potensi luar biasa. Setelah saling memperkenalkan diri, keduanya berbicara singkat tentang ujian yang akan mereka hadapi. Zeke mengaku tidak mengetahui apapun mengenai bentuk ujian tersebut, membuat Rangis terkejut. Bagi Rangis, mengikuti ujian Dragon's Nest tanpa persiapan sama saja dengan menantang bahaya. Ia baru akan menjelaskan lebih lanjut ketika suasana mendadak berubah. Sebuah suara lantang dan sombong memotong pembicaraan mereka. Seorang anak lelaki muncul, menatap Rangis dengan ejekan di wajahnya. Ia adalah Reton, juga berasal dari desa Ordiskal. Dengan nada menghina, ia menertawakan kehadiran Rangis dan menyarankan agar temannya itu pulang saja sebelum membuat dirinya malu. Reton tampak bangga dengan statusnya dan yakin sepenuhnya bahwa Rangis tidak memiliki kemampuan untuk lolos seleksi. Nada congkak itu makin menjadi ketika Reton menyinggung asal-usul keluarga Rangis. Ia mencemooh ayah Rangis sebagai pseudo-dragon dan menyatakan bahwa keturunan dari naga palsu tidak akan pernah bisa mencapai apapun. Ucapan itu membuat tangan Rangis bergetar, namun ia menahan amarahnya. Zeke yang memperhatikan dari dekat dapat merasakan tekanan emosi yang kuat di dalam diri anak itu. Keluarga Leragon dikenal dengan sistem hierarki yang ketat. Dalam struktur mereka, terdapat tingkatan mulai dari Novice Whelp Dragons, kemudian Soldier Child Dragons, Captain Level Adult Dragons, hingga Elder Dragons yang berperan sebagai tetua. Dan di dasar piramida hierarki itulah posisi Pseudo Dragons berada. Mereka yang gagal masuk atau lulus dari Dragon's Nest dianggap sebagai naga yang belum matang dan tak sempurna. Meskipun demikian, Rangis menyimpan tekad besar. Ia ingin membuktikan bahwa bahkan Pseudo Dragon sekalipun tetaplah naga dan tidak layak diremehkan. Ketika Zeke memperhatikan interaksi itu, ia menilai bahwa keyakinan Reton terlalu berlebihan. Ia bisa merasakan kekuatan yang berbeda dalam diri Rangis, bukan kekuatan besar, tapi keteguhan yang murni. Bagi Zeke, anak itu tidak tampak lemah sama sekali. Ucapannya membuat beberapa peserta lain yang sombong merasa tersinggung. Mereka tidak bisa menerima perbandingan yang menyamakan mereka dengan Pseudo Dragon yang dianggap hina. Namun sebelum perdebatan itu memanas, seorang pria dewasa datang dan segera menarik perhatian semua peserta. Ia adalah penguji utama dari Dragon's Nest, seorang adult dragon yang ditugaskan memimpin seleksi tahun ini. Dengan suara tegas, ia mengumumkan bahwa ujian masuk akan segera dimulai dan memerintahkan seluruh peserta untuk mendaftarkan diri serta mengambil nomor masing-masing. Saat meninggalkan tempat itu, Reton sempat menatap tajam ke arah Zeke, menegaskan bahwa ia tidak akan melupakan wajah orang yang berani menentangnya hari itu. Zeke menarik napas panjang, berusaha meredakan ketegangan yang sempat muncul. Ia menilai anak-anak dari generasi ini tampak terlalu mudah tersulut emosi, padahal usia mereka masih seumuran. Rangis di sisinya tampak memahami hal itu. Ia tahu, siapapun akan marah bila dianggap lemah dibanding orang lain, terlebih di hadapan banyak peserta lain. Mereka kemudian kembali fokus pada ujian yang akan segera dimulai. Bagi Zeke, mengikuti seleksi masuk Dragon's Nest adalah hal yang tak bisa dihindari. Namun penjelasan Rangis membuatnya terkejut. Ternyata ujian itu tidak sepenuhnya wajib. Ada cara untuk melewatinya jika memiliki izin khusus dari pihak keluarga Eldragon. Hal itu membuat Zeke menyadari betapa sedikit pengetahuan yang ia miliki tentang aturan di era ini. Rangis, yang melihat kebingungan itu, sempat menyarankan agar ia mundur sebelum terluka. Tetapi Zeke menolak gagasan itu. Baginya, menarik diri bukanlah pilihan, meskipun ia sama sekali belum memahami bentuk ujian yang akan dihadapi. Setelah beberapa saat, keduanya akhirnya tiba di area pengujian. Lapangan luas terbentang dengan batu-batu besar berdiri di bagian tengahnya. Seorang penguji dari akademi berdiri di depan para peserta
dan menjelaskan aturan ujian dengan suara tegas. Untuk lulus, peserta hanya perlu menorehkan goresan pada batu yang berada di belakangnya. Tak ada senjata pribadi yang boleh digunakan, kecuali yang disediakan oleh pihak akademi. Meski begitu, siapapun diperbolehkan menggunakan tangan kosong jika merasa yakin. Setiap peserta diberi 3 kesempatan. Aturan itu terdengar sederhana, bahkan terlalu mudah bagi sebagian orang. Namun, dugaan itu langsung terpatahkan ketika peserta pertama maju ke depan. Anak itu, meski tampak gugup, berusaha mengerahkan seluruh tenaganya. Suara dentuman logam menghantam batu terdengar keras, menggema ke seluruh lapangan. Dalam sekejap, pedang milik anak itu patah, dan hantaman balik dari batu tersebut menghancurkan lengannya. Kejadian itu mengejutkan semua orang, termasuk Zack. Sementara anak itu menahan rasa sakit, penguji hanya memandangnya tanpa banyak reaksi, lalu memberitahu bahwa masih ada 2 kesempatan tersisa. Namun, karena sang peserta sudah tak mampu berdiri, ia dinyatakan gagal, dan para penjaga segera membawa tubuhnya keluar arena. Ketika nomor berikutnya dipanggil, suasana menjadi tegang. Beberapa peserta menelan ludah, menyadari betapa berbahayanya ujian yang semula terlihat sepele. Rangis yang berdiri di dekat Zack mulai gemetar, sedangkan Zack sendiri hanya menatap dengan ekspresi datar. Ia merasa kecewa, tak menyangka bahwa ujian masuk Dragon's Nest ternyata sesederhana namun sekejam ini. Dari penjelasan para pengawas, diketahui bahwa batu-batu tersebut memiliki kemampuan regeneratif. Setiap goresan yang muncul akan lenyap dalam sekejap, dan lebih dari itu, batu itu mampu memantulkan serangan fisik hingga 100 kali lipat dari kekuatan aslinya. Zack menilai bahan semacam itu terlalu berlebihan untuk sekadar ujian penerimaan. Namun Rangis menjelaskan bahwa jika seseorang mampu menyalurkan source power ke seluruh tubuh dengan sempurna sebelum menyerang, maka masih ada kemungkinan untuk menorehkan batu tersebut. Penjelasan itu membuat Zack memahami inti dari ujian ini. Bukan kekuatan fisik yang diuji, melainkan kendali terhadap source power. Ia memandang sekeliling dan memperkirakan hanya segelintir peserta yang akan mampu melakukannya, termasuk anak-anak sombong yang sebelumnya menimbulkan keributan. Satu persatu peserta maju, namun sebagian besar gagal. Banyak di antara mereka yang terlempar, tergores, bahkan pingsan karena hantaman balik dari batu yang memantulkan kekuatan mereka sendiri. Saat giliran Zeka dipanggil, seluruh perhatian tertuju padanya. Ia berjalan dengan langkah tenang ke tengah arena, sementara Rangis di belakang tampak semakin cemas. Ia khawatir Zack benar-benar akan mencoba dengan tangan kosong, seperti yang diucapkannya sebelumnya. Kekhawatiran itu terbukti ketika Zack menolak memilih senjata dari meja penguji. Ia hanya menatap batu besar di depannya dan menyatakan bahwa tinjunya sudah cukup. Kerumunan mulai berbisik, tak sedikit yang menertawakan keputusannya. Mereka yakin tindakan itu konyol, sebab tangan manusia biasa akan remuk, bahkan sebelum menyentuh permukaan batu tersebut. Beberapa peserta yang lebih tua bahkan menganggap Zack hanya mencari mati. Rangis menatapnya dengan perasaan campur aduk antara takut dan menyesal karena tidak mencegahnya sejak awal. Isyarat dimulai diberikan. Zack mendekati batu besar itu dan meletakkan telapak tangannya di permukaannya. Sentuhan pertama saja sudah cukup baginya untuk merasakan struktur keras dan padat yang tak biasa. Ia menyimpulkan bahwa batu itu mungkin terbentuk sejak ribuan tahun lalu, menggunakan material yang bahkan tidak dikenal pada masa sebelumnya. Tanpa ragu, ia mulai mengumpulkan source power di dalam tubuhnya. Energi itu berputar, mengalir ke setiap serat otot sebelum terkonsentrasi pada satu titik di tinjunya. Di saat Rangis menahan napas karena cemas akan apa yang terjadi, Zack justru merasakan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya sejak reinkarnasinya, ia bisa menggunakan kekuatannya secara utuh. Batu itu akan menjadi alat ukur bagi dirinya untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan yang ia miliki saat ini. Mata Rangis kembali membelalak ketika Zack melepaskan bentuk pertama dari teknik bertarung penghancur naga, Burst Strike, menghantam batu uji dengan kekuatan luar biasa. Ledakan energi besar tercipta dari benturan itu. Pecahan batu beterbangan ke segala arah, sementara angin keras dari gelombang kejutnya mengaduk debu dan puing di udara. Dalam kekaguman yang bercampur kewaspadaan, Rangis segera menutupi tubuhnya dari dampak serangan itu. Di sisi lain, mata penguji terbuka lebar, tidak percaya dengan apa yang baru saja disaksikannya. Saat debu mulai mengendap, Zack berdiri tegak dengan senyum tipis di wajahnya. Ia berkomentar bahwa teknik yang digunakannya masih terlalu kuat untuk tubuhnya sekarang. Tangannya terluka parah, namun ia justru tertawa kecil, menyadari bahwa dirinya masih membutuhkan latihan yang jauh lebih keras. Para peserta lain terdiam, tak mampu berkata apapun. Reton menatap dengan campuran kaget dan jengkel karena Zack berhasil menghancurkan batu berlapis sihir itu.
Di antara kerumunan, seorang wanita berbisik pelan bahwa Zeke benar-benar menarik perhatiannya. Sementara semua orang masih terpaku pada kejadian itu, Zeke menunggu dengan sabar hasil pengumuman dari penguji, namun lelaki itu belum juga sadar dari keterkejutannya. Batu yang dihancurkan Zeke dikenal bisa memulihkan diri, dan biasanya hanya seseorang di tingkat 4 bintang atau lebih yang mampu memecahkannya. Tapi kini, seorang anak muda berdiri di depan mereka, melakukan hal yang dianggap mustahil. Ia hanyalah anak haram, gumam sang penguji pelan. Ia mulai bertanya-tanya apakah kekuatan Zeke berasal dari darah kepala keluarga yang masih mengalir dalam dirinya. Selain itu, teknik yang dipakai Zeke terasa begitu familiar. Masih dalam keadaan linglung, penguji tidak segera menanggapi. Zeke akhirnya memanggilnya dengan nada kesal, menanyakan hasil ujiannya. Barulah penguji itu tersadar dan buru-buru menyatakan bahwa Zeke lulus tes. Salah satu penguji kemudian menyerahkan sebuah botol kecil berisi cairan hijau kepadanya. Zeke, yang penasaran, bertanya apa isi botol itu. Namun pria tersebut hanya menjawab singkat sambil meminta Zeke menyingkir karena sedang menghalangi jalan. Kesal, Zeke mengerutkan kening dan bergumam apakah semua orang di generasi ini benar-benar seburuk itu sikapnya. Sebelum ia sempat mengeluh lebih jauh, Rangis berlari mendekat dengan ekspresi penuh semangat, memuji aksi Zeke yang luar biasa. Zeke tersenyum bangga dan berkata bahwa hal itu tidak seberapa. Ia kemudian kembali bertanya tentang cairan hijau itu, dan Rangis menjelaskan bahwa itu adalah healing potion, ramuan penyembuh khas keluarga Eldragon. Healing potion? Zeke mengulang, tampak ragu. Rangis mengangguk meyakinkan. Karena statusnya sebagai anak tidak sah keluarga itu, Zeke sempat curiga bahwa ramuan tersebut mungkin beracun. Namun karena Rangis yang memberikannya, ia jadi mempertimbangkan kemungkinan bahwa cairan itu adalah spirit medicine. Ramuan yang disebut Cloud Piercing Clarity Wood dibuat dari bahan-bahan yang sangat langka, terdiri dari tumbuhan yang hanya tumbuh di alam rahasia, dipadukan dengan kekuatan sumber murni dari makhluk ilahi, serta esensi dari binatang roh langka. Ramuan semacam itu mampu menyembuhkan luka baru maupun lama, bahkan meningkatkan kekuatan sumber penggunanya. Karena bahan dan prosesnya yang sulit, eliksir ini jarang sekali terlihat di dunia luar. Setelah meminumnya, Zeke merasakan efek penyembuhan yang luar biasa cepat menjalar ke seluruh tubuhnya. Apa ini benar spirit medicine? Tanyanya pada Rangis. Namun, Rangis mengaku tidak tahu apa itu spirit medicine. Hanya saja ia yakin ramuan keluarga Eldragon memiliki kualitas jauh di atas ramuan manapun di luar wilayah mereka. Rangis kemudian bertanya apakah efek ramuan itu benar-benar membuatnya terkejut. Tentu saja, jawab Zeke. Ia menjelaskan bahwa cairan itu menyembuhkan luka berat dan kelelahan akibat pelatihan, meski tidak seperti spirit medicine yang mampu meningkatkan source power. Rangis malah menatap kagum pada Zeke, mengatakan bahwa dirinya lebih terkejut oleh kekuatan pemuda itu. Zeke tertawa kecil, menanggapinya dengan santai. Dalam hati, ia merasa ramuan itu adalah bukti betapa pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dalam 1000 tahun terakhir. Rangis kembali memuji kekuatan Zeke, dan pemuda itu menegaskan impiannya untuk menjadi yang terkuat di antara semua. Tak lama kemudian, penguji mengumumkan bahwa Reton dan rekan-rekannya juga lulus ujian. Zeke sudah menduganya, tetapi perhatiannya segera tertuju pada Rangis yang tampak gemetar ketika nomornya dipanggil. Meskipun gugup, Rangis menguatkan hati dan melangkah ke depan. Melihat gerakannya yang kaku, Zeke heran mengapa ia begitu tegang, lalu berseru memberi semangat agar Rangis percaya pada dirinya sendiri. Rangis yang malu meminta Zeke menurunkan suaranya. Ia kemudian memilih pedang sebagai senjatanya, dan Zeke memperhatikannya dengan saksama, penasaran dengan apa yang akan terjadi. Begitu penguji memberi isyarat, Rangis langsung menyerang batu itu. Seperti yang diduga, pukulan pertamanya gagal. Namun Rangis tidak menyerah. Ia berdiri lagi dan mencoba sekali lagi, tapi serangannya justru terpental oleh kekuatan pantulan batu, membuatnya kehilangan keseimbangan dan jatuh. Kedua tangannya bergetar hebat akibat benturan itu. Reton dan kelompoknya langsung tertawa keras, seolah sudah menebak hasilnya sejak awal. Mereka mengejek bahwa anak dari naga palsu memang tidak lebih dari naga palsu juga. Tawa ejekan menggema ketika Rangis jatuh lagi. Mereka menyuruhnya menyerah saja, sementara Reton melirik Zeke dengan sinis, bertanya, apakah ini orang yang dikatakannya bisa lulus ujian, dan apakah Rangis benar-benar lebih kuat dari mereka? Zeke tidak langsung menanggapi, ia hanya diam sejenak, lalu berkata dengan datar agar mereka berhenti berbicara omong kosong. Salah satu penguji memberitahu Rangis bahwa ia hanya punya satu kesempatan lagi, kemudian bertanya, apakah ia masih ingin melanjutkan? Rangis tak mampu menjawab. Rasa malu dan ejekan yang terus diarahkan padanya membuat dadanya sesak. Ia menundukkan kepala dalam diam. Namun Zeke tiba-tiba melangkah maju mendekatinya.
Dengan suara tegas, ia bertanya apa yang sedang dilakukan Rangis dan mengapa ia memilih pedang bukannya tombak. Ia menegur, mengatakan bahwa mengambil ujian tanpa rencana sama saja dengan bunuh diri. Reton menatap dengan tatapan mengejek saat Zeke berkata bahwa dalam kondisi seperti itu, Rangis tak akan bisa menggores batu itu sekalipun mencoba 1000 kali. Gelak tawa kembali pecah dari kelompok Reton. Mereka menyebut Zeke bodoh, sambil mengingatkan bahwa Rangis sama sekali tidak menguasai tombak. Ayahnya yang lemah hanya pernah mengajarinya ilmu pedang, dan mengganti senjata sekarang tidak akan mengubah hasil apapun. Namun Zeke mengabaikan ejekan mereka. Ia menoleh pada penguji dan bertanya apakah mengganti senjata diperbolehkan. Penguji menjawab bahwa aturan tidak melarangnya. Kalau begitu, Rangis beruntung, ujar Zeke sambil tersenyum tipis. Ia menatap Rangis dan bertanya apakah ia mempercayainya. Sekilas, kenangan pahit melintas di benak Rangis tentang ejekan yang selama ini diterima dirinya dan ayahnya, tentang semua penghinaan yang harus mereka telan demi bertahan. Ia mengepalkan tangan, menggertakkan gigi, lalu menatap lurus ke depan. Dengan suara mantap, ia berkata bahwa ia akan mempercayai Zeke. Ia akan bertarung menggunakan tombak, seperti yang dimintanya. Rangis teringat bagaimana ayahnya dulu gagal memasuki sarang naga, dan sejak saat itu, orang-orang mengejeknya sebagai naga palsu. Tapi, meski terus dihina, ayahnya tidak pernah menyerah. Ia bertahan hanya demi membesarkan Rangis dengan baik. Karena itu, Rangis bersumpah untuk membuktikan bahwa dirinya, anak yang dibesarkan dengan segala pengorbanan itu, juga adalah naga sejati. Ia berdiri lagi dengan penuh tekad, menggenggam tombak erat di tangannya. Hari ini, ia akan menunjukkan bahwa tidak ada yang palsu, baik dirinya maupun ayahnya. Ia juga sadar bahwa bila terus menggunakan pedang, hasilnya tak akan berbeda. Jadi kali ini, ia memutuskan untuk sepenuhnya mempercayai Zeke. Masalahnya, ia sama sekali tidak tahu cara menggunakan tombak. Zeke lalu berseru kepadanya. Sambil menunjuk ke arah batu berlapis sihir itu, ia berkata bahwa Rangis tak perlu memikirkan apapun. Tusukkan saja tombakmu langsung ke batu itu. Jangan pikirkan hal lain, ujarnya mantap. Rangis menarik napas panjang, lalu menggenggam tombaknya lebih kuat. Ia tahu, secara logika, menikam batu itu tidak akan meninggalkan sedikit pun goresan, apalagi menghancurkannya, karena batu itu memiliki kemampuan regenerasi yang sangat kuat. Namun, Zeke adalah orang pertama yang berdiri di sisinya, bahkan setelah baru saling mengenal hari ini. Kepercayaan itu terasa asing bagi Rangis, tapi justru karena itulah ia memilih untuk mempercayai Zeke sepenuhnya, dan percaya pada kekuatannya sendiri. Ia mulai mengumpulkan source power ke dalam tombak, dan seketika merasakan sesuatu yang aneh. Selama bertahun-tahun ia berlatih dengan pedang, tapi belum pernah sekalipun ia mampu membungkusnya dengan energi sebesar ini. Namun kini, dengan tombak di tangannya, energi itu mengalir begitu alami. Dengan teriakan penuh tekad, Rangis melepaskan seluruh kekuatannya dan menghantam batu itu dengan tusukan penuh tenaga. Reton hampir terpingkal, yakin bahwa hasilnya akan sama seperti sebelumnya. Ia mengejek bahwa mengganti senjata tak akan membantu sedikit pun. Namun Rangis tidak berhenti. Ia merasakan sesuatu yang berbeda. Tombak itu terasa seperti bagian dari tubuhnya sendiri. Dan saat ia mendorongnya sekuat tenaga, ujung tombak itu menembus batu berlapis sihir. Hening sejenak menyelimuti arena. Tatapan kaget dari Reton dan kelompoknya membuat suasana kaku. Bahkan para penguji tak mampu menyembunyikan keterkejutan mereka, terpana melihat keajaiban yang baru saja terjadi. Rangis bukan hanya berhasil menggores batu itu, tapi menembusnya hingga pecah. Zeke segera menghampiri dan memujinya. Rangis masih tertegun, sulit percaya bahwa ia benar-benar melakukannya. Bahkan ketika penguji resmi menyatakan bahwa ia lulus, ia masih bertanya dengan suara bergetar apakah ia sungguh berhasil. Zeke tersenyum, menepuk bahunya, dan mengiyakan. Air mata hampir menetes dari mata Rangis. Dengan haru, ia memeluk Zeke erat-erat, berteriak penuh semangat bahwa ia berhasil, bahwa ia lulus ujian. Kelompok Reton menatap tak percaya. Mereka menuduh itu hanya keberuntungan. Namun Reton sendiri hanya terdiam, tubuhnya gemetar menahan amarah. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa seperti yang dikatakan Zeke, Rangis memang lebih kuat dari mereka, dan hasilnya jauh melampaui mereka semua. Tak lama kemudian, penguji mengumumkan bahwa ujian resmi telah berakhir. Ia juga menyampaikan bahwa upacara penerimaan akan segera dimulai. Zeke segera memastikan apakah tes benar-benar selesai. Rangis menjawab bahwa sepertinya begitu, meski kemungkinan besar masih ada ujian lain menanti di dalam sarang naga. Tak lama setelah itu, sekelompok pria muncul dari lorong gelap di ujung aula. Saat mereka melangkah ke arena, penguji mengumumkan bahwa kepala keluarga Eldragon akan memberikan pidato
untuk memberi selamat kepada mereka yang lulus. Begitu Zeke melihat pria itu, ia bertanya siapa orang dengan ekspresi dingin dan gelap itu. Rangis, terlihat gugup, menjawab bahwa itu adalah kepala keluarga sendiri. "Itu kepala keluarga," kata Zeke. "Kenapa wajahnya begitu, bahkan tidak tersenyum, terlihat lebih dingin dari es?" Rangis segera menutup mulut Zeke dan berbisik agar ia tetap diam, memohon agar Zeke berhenti bicara. Zeke mengangguk. Saat menatap kembali ke kelompok itu, ia menyadari bahwa orang-orang di hadapannya mewakili kekuatan terkini keluarga Eldragon. Beberapa berada pada level 7 star, yang lain 6 star. Kekuatan mereka cukup mengesankan, apalagi kepala keluarga saat ini, Balsa Eldragon, adalah seorang 8 star powerhouse. 1000 tahun lalu, hanya sedikit orang yang mencapai level tersebut. Aura gelap dan menyala terpancar dari tubuh Balsa, membuat seluruh ruangan terasa berat. Penguji segera memerintahkan semua orang diam karena Master Balsa akan berbicara. Saat Balsa melangkah maju, ia hanya mengucapkan beberapa kata. "Kalian semua harus berusaha menjadi darah daging keluarga Eldragon." Tekanan mengerikan dari auranya menyebar ke seluruh aula. Banyak peserta gemetar ketakutan, beberapa bahkan kesulitan bernapas saat tubuh mereka membeku di bawah tekanan besar itu. Zeke tetap tenang, namun ia memperhatikan Rangis juga terkena pengaruhnya. Semua orang tampak mudah terhanyut oleh kehadiran kepala keluarga. Lebih dari itu, Zeke menangkap kebencian mendalam tersembunyi dalam aura Balsa. Setelah Balsa berpaling, seorang pria berambut pirang melangkah maju dan menarik perhatian semua orang. Ia tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada Balsa atas kata-katanya. Ia menjelaskan bahwa Master Balsa memiliki harapan tinggi untuk mereka semua, dan seperti gurunya, ia juga akan menyampaikan pidato singkat. Pria itu hanya meminta semua peserta untuk berlatih keras dan menjadi lebih kuat. Seorang penguji berbisik, "Itu saja." Pria itu menambahkan dengan senyum bahwa orang yang terlalu khawatir pada hal kecil akan cepat botak. Jadi ia tak akan menyampaikan pidato panjang. Suasana di aula menjadi lebih ringan. Penguji kemudian mengumumkan bahwa para siswa baru akan dibagi ke asrama masing-masing. Setiap siswa yang namanya dipanggil harus segera menuju ke tempatnya. Zeke bertanya apakah mereka tidak akan tinggal di asrama yang sama, dan Rangis menjelaskan bahwa ada 4 asrama: Timur, Barat, Selatan, dan Utara. Setiap siswa yang diterima di akademi akan tinggal di salah satu dari 4 aula itu. Ketika nama Zeke dipanggil, ia berdiri dan melambaikan tangan kepada Rangis. Ia ditugaskan ke asrama Timur. Saat berjalan melalui koridor, ia mengamati banyak perubahan di tempat ini selama 1000 tahun terakhir. Setelah menemukan kamarnya, ia menduga sempat tersesat karena membutuhkan waktu untuk sampai, dan kemungkinan teman sekamarnya sudah berada di sana lebih dulu. Begitu pintu dibuka, Zeke menyapa dengan ceria dan meminta maaf karena terlambat. Ia menyampaikan bahwa mulai hari ini mereka akan berbagi kamar. Betapa terkejutnya ia saat melihat teman sekamarnya ternyata Rangis. Zeke tertawa, merasa seolah takdir terus menghubungkan mereka. Ia menanyakan apakah masih ada jadwal lain hari itu, dan Rangis menjawab bahwa latihan akan dimulai besok. Mereka memutuskan untuk beristirahat lebih awal karena latihan berat akan dimulai keesokan harinya. Sebulan berlalu di akademi, dan latihan mereka semakin keras dengan dumbbell berat di kedua tangan. Instruktur menjelaskan bahwa teknik Dragon's Breath yang sedang mereka pelajari termasuk salah satu teknik terpenting yang pernah diciptakan oleh kepala keluarga Eldragon yang ke-15. Ia menekankan bahwa semua murid harus menguasai teknik itu dalam kondisi apapun. Saat perhatiannya beralih ke beberapa murid, ia menyadari ada yang sudah cukup menguasai teknik Dragon's Breath, terutama seorang wanita muda yang ia panggil Leika. Energi yang memancar darinya menandakan bahwa ia hampir mencapai level 2 star. Namun, di luar itu, seorang murid lain menarik perhatian instruktur hingga membuatnya sulit mempercayai apa yang dilihatnya. Zeke sedang berlatih sambil memegang dumbbell dan menyeimbangkan batu besar di kepala dan lengannya. Instruktur tertegun dan bergumam bahwa darah kepala keluarga sungguh mengalir dalam tubuh Zeke. Meski begitu, tidak ada yang pernah mengajari Zeke sejak kecil, sehingga semua yang ia saksikan terasa asing. Zeke sendiri tercengang melihat bagaimana teknik yang dulu ia sebut sebagai teknik pernapasan Dragon King kini telah dikembangkan oleh kepala keluarga berikutnya dan diajarkan ke cabang keluarga lainnya. Menurutnya, teknik pernapasan mengumpulkan source power dari lingkungan ke dalam tubuh, kemudian mengedarkannya untuk memperkuat energi internal. Efektivitasnya bergantung pada kemampuan dan kecerdasan individu. Itulah sebabnya keluarga-keluarga besar selalu merahasiakan teknik mereka, tidak membiarkan orang luar atau mereka yang bukan keturunan mempelajarinya. Teknik Dragon's Breath versi sekarang aman dan mudah dipelajari, tapi Zeke menyadari teknik itu tidak berguna bila hanya bisa dilakukan saat diam.
Versi miliknya memungkinkan manipulasi source power bahkan saat bergerak, sehingga jauh lebih kompleks dan kuat dalam pertarungan nyata, namun juga lebih sulit dipelajari. Hanya sedikit yang berhasil menguasainya. Zeke memperkirakan generasi sekarang menyederhanakan versi aslinya agar anggota cabang keluarga pun bisa belajar. Keputusan yang jelas membantu memperkuat keluarga Eldragon. Perasaan puas muncul dalam diri Zeke saat menyadari teknik yang ia temukan ribuan tahun lalu masih berdampak hingga kini. Ia juga mulai berpikir bahwa teknik seni bela diri lain yang ia ciptakan mungkin turut berevolusi seiring waktu. Sementara itu, Leika mengamati Zeke dari kejauhan dengan tatapan tenang, namun penuh perhatian. Di kafetaria, murid-murid lain terkejut melihat seberapa banyak makanan yang dihabiskan Zeke. Saat menyantap makanannya, Zeke memperhatikan Rangis duduk diam di seberangnya. Ia bertanya mengapa Rangis tidak makan cukup, karena itu akan menghambat kekuatannya. Rangis justru menanyakan apakah Zeke tidak merasa staminanya aneh. Zeke hanya menanggapi bahwa kunci untuk menjadi lebih kuat adalah makan lebih banyak dan berlatih lebih keras, bahkan menawarkan sebagian makanannya, meski Rangis menolak dengan sopan. Beberapa murid yang sudah terlatih sebelum masuk akademi menarik perhatian Zeke. Saat itu, seorang gadis mendekat. Dengan suara tenang namun penuh keyakinan, ia menyatakan bahwa Zeke cukup mengesankan. Zeke membalas dengan santai menanyakan siapa gadis itu. Rangis tersedak makanannya dan bergumam bahwa gadis itu adalah Master Leika, putri kepala keluarga Lord Balza. Zeke hanya menanggapi dingin, menyatakan bahwa ia tidak mengenal gadis itu dan bertanya apa maksudnya. Leika menatapnya dengan penasaran, menanyakan apakah benar Zeke anak haram kepala keluarga. Zeke mengiyakan, menambahkan bahwa ia memang anak kepala keluarga meski bukan anak sah. Leika kemudian bertanya bagaimana anak haram seperti Zeke bisa menghancurkan Magic Stone dengan tangan kosong. Mempertanyakan bagaimana seseorang di luar keluarga besar bisa memiliki kekuatan sehebat itu. Zeke menjawab dengan penuh percaya diri, meminta Rangis untuk berhenti menatapnya dan menghabiskan makanannya. Keduanya, Leia dan Rangis, terdiam sejenak sebelum Leia tersenyum, mengakui bahwa Zeke memang orang yang menarik. Ia kemudian duduk di samping Zeke dan menawarkan agar Zeke menjadi pengikutnya, berjanji akan menjadi penopang sekaligus sekutunya. Zeke mengangkat alis, menanyakan maksud tawaran itu. Leia menegaskan bahwa ia ingin Zeke bergabung dengannya, menjadi sekutu dan mendukungnya. Setiap anak haram membutuhkan sekutu dan pengaruh. Leika meminta Zeke menggunakan kekuatannya untuk membantunya menjadi kepala keluarga berikutnya, dan ia berjanji akan membantu Zeke mewujudkan impiannya setelah berhasil. Zeke menolak dengan tegas. Leika mengerutkan alisnya, menatapnya dengan dingin, dan mencoba menekannya. Aura yang mengelilingi tubuh Leika bergetar dengan energi samar, menandakan bahwa ia hampir mencapai level 2 bintang. Untuk usianya, kekuatan seperti itu menunjukkan bakat luar biasa. Zeke tetap tenang, menegaskan bahwa ia tidak tertarik menjadi kepala keluarga atau memegang gelar apapun. Ia menancapkan pisaunya ke meja, menegaskan bahwa dirinya tidak perlu melayani siapapun dan sudah menjadi yang terkuat. Suasana di kafetaria hening sejenak, bahkan Leika terdiam, terkejut oleh kehadiran Zeke yang begitu mendominasi. Rangis segera mencoba meredakan ketegangan, meminta keduanya menenangkan diri. Namun Leika, marah dan tersinggung, memutuskan untuk menantang Zeke dalam duel. Zeke tidak menghiraukan, ia hanya melanjutkan makanannya. Keributan segera terdengar di seluruh kampus. Murid-murid berbisik tentang arah mereka, beberapa menjelaskan bahwa akan ada duel generasi muda dan Master Leika sendiri yang bertarung. Banyak yang terkejut mempertanyakan siapa yang berani menantang putri keluarga Typhon itu. Di lapangan latihan, semua murid menatap penuh rasa ingin tahu, menebak siapa yang akan menghadapi Master Leia. Zeke tetap tenang, meski Rangis terlihat cemas, memperingatkan bahwa lawannya bukan orang biasa. Rangis menjelaskan bahwa Master Leia adalah putri Lord Balza Eldragon dan juga membawa darah keluarga Typhon, salah satu dari 4 keluarga besar yang mendukung Eldragon. Ia prodigi yang menguasai teknik pedang petir keluarga Typhon sejak muda dan memiliki bakat luar biasa. Zeke hanya mengangguk, menilai situasi tanpa banyak komentar. Rangis menekankan bahwa Zeke harus memahami siapa lawannya, karena Master Leika bukanlah orang sembarangan. Posisi kepala keluarga sangat penting dan menjadi sumber konflik antar cabang, sehingga para kandidat yang lain mewakili masing-masing cabang keluarga Eldragon di Dragon's Nest. Leika membutuhkan sekutu kuat untuk menghadapi kakak-kakaknya. Ketika Zeke memahami konteks perebutan kekuasaan di antara 4 cabang utama keluarga Eldragon, ia tetap menilai situasinya dengan tenang, tanpa menunjukkan ketertarikan atau ambisi untuk ikut campur dalam perebutan kekuasaan tersebut. Leika berdiri dengan pedangnya menancap di tanah, aura di sekelilingnya memancar dengan listrik samar, menandakan kesiapan untuk duel.
Rangis menyingkir, gemetar, memperingatkan Zack agar berhati-hati. Leika menjelaskan bahwa untuk menjadi kepala keluarga berikutnya, ia harus mengalahkan Zack dan menjadikannya salah satu pengikutnya. Pertarungan antara Zack dan Leika pun siap dimulai, dihadapkan pada sorotan murid-murid yang penasaran dan ketegangan yang memuncak di seluruh lapangan latihan. Leika menegaskan bahwa sebagai salah satu kandidat kepala keluarga, ia perlu memperkuat tidak hanya pengetahuan dan kekuatannya, tetapi juga pengaruhnya dengan mengumpulkan pengikut yang tangguh. Tanpa menunggu lagi, ia melesat ke arah Zack, menyatakan bahwa ia akan mengalahkannya saat itu juga, dan menjadikannya salah satu pengikutnya. Zack dengan mudah menghindari serangan kuatnya, termasuk serangan bertubi-tubi yang mengikutinya. Leika tetap menekan, tidak membiarkan Zack lolos. Para penonton terpana oleh kecepatan gerakan keduanya. Serangan Leika, meski menggunakan Great Sword yang berat, mengalir begitu mulus dan cepat sehingga tampak hampir tanpa usaha. Kerumunan yang menyaksikan pertempuran mulai membicarakan kendali sumber tenaga Leika yang presisi, menyadari bagaimana serangannya menjadi semakin cepat dan kuat seiring waktu. Mereka terkagum-kagum melihat kekuatan seorang putri kepala keluarga dari cabang utama. Beberapa bahkan yakin hasil pertarungan sudah jelas. Namun mereka tidak menyadari bahwa Leika sendiri semakin frustrasi. Ia tidak mengerti bagaimana Zack bisa menghindari setiap serangannya, seolah ia hanya dijadikan mainan. Rangis yang menyaksikan dari jauh tak bisa menahan kekagumannya. Kekhawatiran sebelumnya memudar saat melihat ketenangan gerakan Zack. Zack mengamati gerakan bela diri yang digunakan Leika dan mencatat bahwa tekniknya jauh lebih cepat daripada petarung level 1 star biasa. Leika kesal, menuntut agar Zack berhenti berbicara dan fokus pada pertarungan. Zack menangkis serangan dengan mudah, mengeluarkan pukulan yang mendarat tepat pada tubuh Leika. Ia terbatuk kesakitan dan jatuh berlutut, memegangi pedangnya serta perutnya. Para penonton terkejut, berbisik-bisik bertanya-tanya bagaimana Zack bisa menghindari semua serangan Leika dan siapa sebenarnya bocah misterius itu. Leika berusaha bangkit, menanyakan mengapa serangannya tak ada yang mengenai Zack. Ia menyadari kecepatannya jauh melebihi petarung 1 star lain, jadi secara logika, Zack seharusnya tidak mampu menandingi gerakannya. Zack mengakui bahwa kecepatannya memang lebih tinggi dari petarung 1 star manapun, namun di matanya, Leika tetap 1 star. Leika menegaskan bahwa Zack seharusnya tak mampu menandingi kecepatannya. Zack menjelaskan bahwa dengan memperhatikan pernapasan, gerakan mata, dan pergeseran ototnya, ia mampu membaca setiap gerakan Leika. Dengan pengalaman itu, ia bisa memprediksi langkah berikutnya. Leika kembali menyerang dengan cepat, tetapi Zack menghindar dengan mudah dan melancarkan serangan balik yang menghantam Leika ke dinding dengan kekuatan dahsyat. Penonton menjerit, terkejut melihat Leika terpukul. Rangis bersorak kagum, menyebut Zack luar biasa karena mengalahkan Master Lea. Namun Zack menegaskan pertarungan belum selesai. Saat debu menghilang, Leika berdiri kembali, memar namun tetap menantang. Zack memperhatikan bagaimana ia menyalurkan sumber tenaga ke inti tubuhnya, memungkinkan ia menahan serangan tanpa cedera serius. Rangis memohon agar Zack berhenti, tapi Zack memperingatkannya untuk menyingkir agar tidak terkena serangan berikutnya. Zack kemudian merasakan lonjakan aura dari Leika, yang tampaknya baru saja mencapai level 2 star. Penonton menyadarinya juga, tanda bercahaya di tubuhnya membuktikan bahwa ia kini menjadi 2 star dengan aura putih. Leika mengucapkan terima kasih kepada Zack karena berkat pertarungan itu, ia mencapai level 2 star lebih cepat dari perkiraan. Ia menegaskan bahwa Zack tidak lagi memiliki peluang menang. Dengan aura menyala, ia melesat ke arah Zack. Great Sword-nya dikelilingi energi memancar. Zack tertawa, tampak benar-benar senang. Ia menghindari serangan cepat lainnya dan memuji kecepatan Leika. Namun ekspresi Zack berubah ketika terasa sengatan di pipinya, sebuah luka tipis. Leika tersenyum dan menanyakan apakah Zack kini bisa melihat perbedaan kekuatan mereka. Ia menegaskan bahwa dengan menjadi 2 star penuh dan menguasai auranya, ia akan menunjukkan kekuatan sesungguhnya dari teknik Great Sword yang ia pelajari. Zack tersenyum penuh antusias, menantikan untuk menyaksikan teknik bela diri yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Momen itu menjadi titik paling mendebarkan dari pertarungan mereka. Leika tiba-tiba melancarkan teknik Lightning Great Sword. Kilatan cahaya mengelilingi pedangnya, energi emas berkilau menyala saat ia menyerbu maju. Zack langsung terselimuti badai listrik, terpaksa mundur selangkah sambil berseru. Leika menyingkap pedangnya ke tanah, cahaya emas memancar di sekitarnya. Sepertinya kau terkejut, ucapnya dingin, lalu memanggil serangan lain. Lightning Net. Listrik membentuk jaring bercahaya yang meluncur ke arah Zack, tapi ia berhasil menghindar dengan tepat waktu. Para penonton terpana. Sejak Leika naik ke level 2 star, arah pertarungan berubah drastis.
Rangis yang memperhatikan dari jauh tampak khawatir. Zeke memperhatikan gerakan Leica yang sebenarnya sederhana, tidak ada yang baru dibandingkan versi One Star-nya. Namun, setiap ayunan pedangnya kini penuh tenaga, teknik Lightning Great Sword memancarkan kekuatan dahsyat, dan auranya memperkuat setiap serangan. Kecepatan Leica lebih tinggi dari dugaan Zeke, dan listriknya terasa misterius. Meski demikian, Zeke tetap tenang dan percaya diri, mampu mengantisipasi serangannya. Saat menghindar dari serangan bertubi-tubi, ia menganalisis setiap gerakan Leica, memeriksa aura dan iramanya. Leica menyadari senyum tenang Zeke saat ia menari menghindar, mengerutkan dahi sambil tetap tersenyum. Kau terlalu santai untuk seorang petarung, ia mengejek, lalu menyerbu lagi, pedang bersinar dan dikelilingi kilatan emas. Zeke kembali menghindar di saat terakhir. Leica seperti petir itu sendiri, pikirnya, sebelum pedang itu menghantamnya saat maju, menghantam Zeke ke belakang dengan gelombang kejut yang menyebarkan debu dan reruntuhan. Rangis terkejut, panik, dan berlari mendekat. Tapi seorang penonton menahan lengannya. Zeke bangkit kembali, pakaiannya terbakar, namun tekadnya tak goyah. Leica menyerang lagi dengan Lightning Flash, menabrak Zeke secara langsung, tapi ia tetap berdiri tegak. Leica mengerutkan alisnya, tidak percaya. Rangis berlari dan memohon agar Leica berhenti, mengatakan mereka sudah cukup melihat kekuatannya. Namun Leica menolak, menegaskan bahwa menghentikan pertarungan di tengah laga adalah penghinaan bagi Zeke. Rangis pun berbalik dan memohon kepada Zeke untuk menyerah, tapi ia hanya tersenyum tenang. Mata Leica menegang. Meski Zeke anak haram, ia tetap seorang leragon yang bangga. Ia mengangkat pedang tinggi, auranya membara. Kalau begitu, aku akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk mengakhiri ini. Petir menggema dari langit saat Leica memanggil teknik rahasianya pertama, Heaven's Thunder. Gelombang energi emas raksasa turun, menghancurkan batu di bawah kaki Zeke. Kilat menyambar tubuhnya dalam badai amarah ilahi. Rangis menjerit, menyaksikan tubuh temannya diselimuti petir emas. Asap mengepul dari bentuknya yang terbakar. Leica menancapkan pedangnya ke tanah, menghela napas dalam, dan berkata lembut, "Maaf Zeke, tapi ini adalah akhir." Tiba-tiba, aura petir emas meledak ke langit. Mata Leica membesar, berbalik, tidak percaya. Zeke berdiri tersenyum tenang, lengannya diselimuti kilatan emas. "Ini aura listrik?" ucapnya santai. Ia menjelaskan bahwa ia sengaja membiarkan serangan Leica mengenai dirinya untuk mempelajari aliran dan perilaku listriknya, dan tanpa sengaja belajar menggunakannya sendiri. Leica terkejut dan menahan amarah, sulit menerima kenyataan itu. Zeke terus menahan gempuran serangan Leica, sementara teknik Dragon Breath yang ia aktifkan berulang kali mulai memperlihatkan hasilnya. Setiap tarikan napasnya beresonansi dengan petir milik Leica, menciptakan getaran aneh yang membuat energi berwarna keemasan berkumpul di dalam tubuhnya. Dalam tempo singkat, kekuatan itu bereaksi dengan aliran petir di sekitarnya, hingga Zeke mulai mampu mengendalikannya seolah telah menjadi bagian dari dirinya sendiri. Resonansi itu tampak bukan hal kebetulan. Kemampuan petir milik Leica tampak selaras dengan tubuhnya, seperti bawaan lahir yang mengalir dalam darah keluarga Eldragon. Teknik pedang besar khas keluarganya pun memperlihatkan bahwa garis keturunan mereka menyatu dengan unsur petir secara alami. Menyadari hal itu, Zeke melangkah maju dengan keyakinan yang tumbuh di matanya. Pertarungan yang semula tampak sengit kini berubah menjadi latihan sempurna baginya. Tubuhnya berdenyut bersama arus listrik, dan kilatan emas mulai menari di permukaan kulitnya. Petir mengalir di udara ketika kekuatan sumber di dalam dirinya mencapai titik puncak. Kilatan itu memancar kuat, membuat arena diterangi cahaya keemasan yang menyilaukan. Leica menanggapi dengan raungan penuh semangat, mengangkat pedang besarnya yang kini bercahaya terang. Petir menyalak bersamaan dengan ayunan pedangnya, membentuk gelombang cahaya yang menyapu udara. Namun, Zeke bergerak dengan kecepatan di luar nalar. Langkahnya menghilang dalam sekejap, meninggalkan hanya jejak kilatan petir. Dalam sekejap, ia muncul di sisi lain arena, sementara udara di tempat semula masih bergetar oleh serangan lawannya. Tubuhnya kini lebih ringan, namun juga sulit dikendalikan, seolah petir yang mengalir di dalamnya telah mengubah struktur otot dan syarafnya sendiri. Ia bergerak terlalu cepat untuk mata manusia biasa. Dari tribun penonton, Rangis hanya bisa menatap kosong. Gerakan kedua petarung itu sudah tak dapat diikuti dengan mata telanjang. Yang tampak hanyalah dua kilatan cahaya yang beradu di tengah arena, disertai suara guntur yang menggema tanpa henti. Di sela benturan cahaya, jelas terlihat bahwa serangan Leica semakin sering meleset, sementara Zeke mulai memegang kendali penuh atas ritme pertarungan. Leica yang tersudut memusatkan seluruh kekuatannya untuk serangan terakhir. Pedangnya bergetar hebat, lalu melepaskan ledakan energi petir yang menghantam ke arah lawan. Namun Zeke menangkisnya dengan langkah ringan,
memanfaatkan energi baru yang kini menjadi bagian dari dirinya. Dalam sekejap, tubuhnya menyatu dengan cahaya keemasan, bergerak seolah tak lagi terikat oleh batas ruang. Petir berpusar di tangannya, membentuk pola rumit yang menyerupai pusaran naga. Teknik baru yang selama ini hanya ada dalam pikirannya kini mengambil wujud nyata. Dalam satu gerakan cepat, ia meluncurkan serangan pamungkas. Dragon Destruction Combat Arts, bentuk khusus, Lightning Peak. Kilatan emas menghantam langsung ke arah Leika, menelan seluruh sosoknya dalam badai petir yang bergemuruh. Ledakan cahaya menyilaukan memenuhi arena. Saat gemuruh mereda, Leika berlutut dengan tubuh bergetar, pedangnya jatuh dari genggaman, dan kilatan listrik masih menari di sekelilingnya. Arena yang semula riuh berubah senyap. Semua mata tertuju pada satu sosok yang berdiri tegak di tengah cahaya. Zeke, pewaris kekuatan naga yang kini bangkit dengan energi baru. Leika perlahan berusaha bangkit. Meski tubuhnya lemah, matanya masih memancarkan tekad. Ia sadar kekuatan Zeke telah melampaui batas manusia biasa. Meski kalah, rasa kagum muncul di balik matanya. Di hadapan semua orang, ia menerima hasil duel itu dengan kepala tegak. Menyadari bahwa ia baru saja berhadapan dengan seseorang yang melampaui nalar. Beberapa jam setelah duel berakhir, jauh di dalam celah dimensi, Balsa Eldragon, kepala keluarga Eldragon sekaligus ayah dari Zeke dan Leika, berdiri di antara ribuan makhluk buas yang menatapnya dengan mata liar. Setiap langkahnya dipenuhi tekanan aura naga yang begitu berat hingga udara bergetar. Ketika para monster itu menyerbu, cahaya tajam memancar dari matanya, melepaskan gelombang energi yang melumpuhkan seluruh makhluk di sekelilingnya. Dalam keheningan yang menegangkan, Balsa menghunus pedangnya. Dengan satu ayunan sempurna, jurus pertama dari Dragon Destruction Combat Arts dilepaskan. Dalam sekejap, ratusan makhluk itu terbelah rapi tanpa sempat mengeluarkan suara. Saat pedangnya kembali disarungkan, pasukan keluarga Eldragon bergerak maju untuk memastikan tak ada yang tersisa. Balsa berbalik menuju pintu keluar Rift, namun langkahnya terhenti ketika salah satu prajurit memanggil, membawa kabar penting. Ketika mendengar laporan bahwa putrinya, Leika, telah mencapai level 2 bintang, mata Balsa memancarkan cahaya redup. Ekspresinya tak berubah, tapi hawa di sekitarnya mendadak membeku. Ia hanya berdiri diam, sementara udara di sekelilingnya dipenuhi tekanan yang terasa dingin dan menakutkan. Laporan dari prajurit itu disampaikan dengan nada gugup. Ia menjelaskan bahwa mencapai tingkat 2 bintang di usia 7 tahun merupakan prestasi yang jarang terjadi, dan dengan bakat yang dimiliki Leika, ia berpotensi menembus 4 atau bahkan 5 bintang setelah lulus dari Dragon's Nest. Namun, bagi Balsa, kabar itu tidak lebih dari informasi tanpa nilai. Ia menuntut hasil nyata, bukan sekadar pujian atas bakat yang belum terbukti berguna. Saat melangkah menuju pintu keluar celah dimensi, langkahnya terhenti ketika prajurit itu menambahkan bahwa Leika baru saja kalah dalam duel latihan. Tatapannya berubah datar, seolah mencoba menilai seberapa penting kabar itu. Kekalahan itu ternyata bukan dari kakak atau seniornya, melainkan dari Zeke, murid seusianya. Nama itu membuat Balsa terdiam. Dalam ingatannya, muncul bayangan seorang pelayan sederhana, ibu dari Zeke, seorang wanita yang pernah menunjukkan bakat luar biasa dalam pertempuran, namun meninggal tidak lama setelah melahirkan anak itu. Balsa sempat bertanya-tanya siapa yang melatih bocah itu hingga mampu menumbangkan seorang kultivator 2 bintang. Dan ketika mendengar bahwa Zeke tidak pernah menerima pelatihan resmi, ekspresinya tidak berubah. Namun, dalam hatinya, ia menyadari bahwa kemampuan alami seperti itu patut diperhatikan. Setelah hening sesaat, ia memerintahkan agar ujian pertama segera dimulai, meski baru sebulan sejak pelatihan tempur dimulai. Ketika bawahannya menentang karena sebagian besar murid bahkan belum mencapai tingkat 1 bintang, Balsa menegaskan bahwa kematian tidak memilih waktu atau tingkatan, dan hanya mereka yang mampu bertahan layak membawa nama Eldragon. Ia lalu menambahkan satu perintah lain, memanggil Freya agar segera kembali. Permintaan itu mengejutkan prajuritnya, sebab Freya dikenal sebagai sosok yang jarang dipanggil secara langsung oleh Patriark. Namun Balsa memiliki alasan. Jika Zeke mampu mengalahkan Leika hanya dengan kekuatan sendiri, maka anak itu jauh lebih menarik dari perkiraannya. Ia ingin Freya merancang sekaligus mengawasi ujian pertama secara langsung. Setelah perintahnya disampaikan, Balsa memperlihatkan senyum tipis, sebuah ekspresi langka yang menandai rasa penasaran mendalam terhadap bocah itu. Keesokan harinya, suasana di Dragon's Nest kembali dipenuhi suara pelatihan. Di bawah pengawasan Rangis, para murid melatih teknik Strike Dragon Combat Arts. Di sisi lain lapangan, Zeke berlatih dengan cara yang berbeda. Ia duduk dalam posisi menahan beban di dinding, menyeimbangkan batu besar di kepalanya, sambil menggenggam beban di kedua tangan. Fokusnya tidak goyah sedikit pun, membuat murid lain memperhatikannya tanpa suara. Dalam diam,
ia menelaah kembali teknik yang sedang dipelajari semua orang. Ia tahu seni bela diri itu awalnya diciptakan oleh kepala keluarga ke-15, bukan semata-mata teknik bertarung, melainkan metode untuk memperkuat tubuh secara menyeluruh. Struktur teknik itu sederhana namun efisien, memungkinkan para murid muda untuk memahaminya dengan cepat. Saat Rangis memanggilnya untuk bergabung dengan latihan, Zack hanya menoleh santai dan menjelaskan bahwa ia telah memahaminya sejak pagi. Rasa heran muncul di wajah Rangis, namun Zack menunjukkan bahwa aliran energi temannya mengalir tidak stabil. Dengan tenang, ia membantu memperbaikinya melalui sentuhan energi yang lembut dan terarah. Setelah perbaikan itu, Rangis dapat merasakan perubahan pada tubuhnya, seolah aura di dalam dirinya mengalir lebih lancar dari sebelumnya. Ia menatap Zack dengan rasa kagum yang tulus. Zack, di sisi lain, tampak menikmati kesederhanaan teknik itu. Baginya, Strike Dragon Combat Arts memiliki keseimbangan dan kestabilan yang mengingatkannya pada seni bela diri peninggalan keluarga lamanya, Dragon Destruction Combat Arts, sebuah teknik kompleks yang pernah disukai hanya olehnya. Seni bela diri Dragon Destruction Combat Arts memang dikenal sebagai teknik yang sangat rumit, sekaligus menuntut ketahanan luar biasa. Namun di balik kerumitannya tersimpan kekuatan yang benar-benar menakutkan. Teknik ini terdiri atas 4 bentuk utama, dan dalam duel melawan Leica, Zeke berhasil menciptakan bentuk kelima. Di luar itu, masih ada satu rahasia tersembunyi, bentuk terakhir yang paling destruktif, kemampuan menakutkan yang pernah digunakannya untuk menumbangkan seekor Divine Dragon di kehidupan lalunya. Saat mengingat hal itu, Zeke sempat bertanya-tanya bagaimana para keturunannya memperlakukan warisan teknik naga tersebut. Mungkin mereka telah mengubah atau menyempurnakannya seiring waktu. Pemikiran itu justru membuatnya semakin bersemangat untuk melangkah lebih jauh. Setelahnya, ia memutuskan untuk melanjutkan pelatihan fisiknya. Baginya, setiap orang memiliki cara tersendiri dalam menguasai teknik bertarung, dan tubuh yang terlatih adalah pondasi dari segala hal. Namun sebelum sempat memulai, Rangis memanggilnya dengan nada mendesak. Pemuda itu memohon agar Zeke mau mengajarinya, meski sadar betapa beraninya permintaan itu. Ia hanya ingin menjadi lebih kuat, walau sedikit saja. Zeke menatapnya dalam diam, kemudian mengangguk dengan tenang. Reaksi itu membuat Rangis terkejut, karena ia tak menyangka Zeke akan menyetujui begitu mudah. Namun bagi Zeke, niat untuk belajar selalu layak dihargai, dan ia menganggap Rangis cukup pantas menerima bimbingan. Tak lama kemudian, Leica menghampiri mereka dengan raut wajah ragu, namun tekad kuat di matanya. Ia menyatakan keinginannya untuk belajar bersama. Rangis sempat terkejut mendengarnya, tetapi Leica tetap tenang. Ia mengakui bahwa sebelumnya dirinya merasa tak tertandingi di antara para penerus muda keluarga Eldragon. Namun pertarungan kemarin telah menghancurkan seluruh keyakinan itu. Ia masih tidak mengerti bagaimana Zeke mampu mengendalikan aura petir, bahkan lebih baik darinya. Zeke hanya menanggapinya dengan nada tenang, setengah bercanda namun menyiratkan rasa tanggung jawab, seolah dirinya memang menjadi alasan di balik kegelisahan itu. Leica kemudian menyampaikan niatnya untuk menjadi lebih kuat, cukup kuat untuk menyaingi kakak-kakaknya, bahkan melampaui Zeke sekalipun. Ucapannya membuat Zeke terdiam sejenak. Saat ia belum memberi jawaban, Leica menatapnya penuh harap. Sementara Rangis ikut menimpali bahwa Zeke, sebagai salah satu calon pewaris keluarga Eldragon, juga layak memutuskan hal itu. Mereka sadar bahwa meski Zeke bukan anak sah, darah balsa Eldragon tetap mengalir di dalam dirinya. Ia tetap bagian dari garis penerus, suka atau tidak. Dengan nada datar namun tegas, Zeke menjawab bahwa ia tak keberatan melatih mereka, tetapi mempertanyakan apakah tubuh Leica masih sanggup menjalani pelatihan berat setelah pertarungan mereka. Menurut pengamatannya, luka yang dialami gadis itu seharusnya memerlukan waktu sebulan untuk sembuh total. Leica segera menjelaskan bahwa dirinya telah menggunakan ramuan penyembuh dan tak perlu dikhawatirkan lagi. Mendengar itu, Zeke bertukar pandang dengan Rangis. Mereka berbisik pelan, membicarakan seberapa ampuh ramuan yang digunakan. Rangis menduga ramuan itu bukan jenis biasa seperti yang diberikan pada ujian masuk, melainkan versi khusus yang hanya dimiliki oleh putri kepala keluarga Eldragon. Zeke terkesima, kagum pada perkembangan zaman yang mampu menciptakan ramuan sehebat itu. Leica mengangguk, mengakui bahwa tanpa bantuan ramuan tersebut, ia mungkin masih terbaring tak berdaya hingga kini. Namun lebih dari sekadar pemulihan, yang paling penting baginya adalah kesempatan untuk belajar. Ia ingin tumbuh lebih kuat di bawah bimbingan Zeke, dan keinginannya itu diutarakan tanpa keraguan sedikit pun. Zeke pun menyetujui permintaan itu tanpa banyak pikir, menyatakan bahwa ia tak pernah menolak orang muda yang punya ambisi besar. Jawaban itu membuat Leica dan Rangis sama-sama terkejut.
Mereka menatapnya dengan heran, apalagi ketika Zeke menambahkan bahwa semangat seperti itu selalu layak dihormati. Ia bahkan sempat menggoda Leica dengan nada ringan, mempertanyakan apakah gadis itu benar-benar yakin ingin menjadikannya sebagai pelatih, mengingat ia baru saja mengalahkannya di arena. Leica menjawab dengan tegas bahwa kekalahan itu tidak menjadi alasan untuk mundur. Sebagai calon kepala keluarga, ia tidak memiliki pilihan lain selain terus maju. Zeke mengingat kembali pertemuan pertama mereka ketika Leica dengan bangga menyatakan cita-citanya untuk menjadi kepala keluarga Eldragon. Dengan nada ingin tahu, ia menanyakan alasan di balik ambisi besar itu. Leica menjawab tanpa ragu, menyampaikan kenyataan pahit bahwa jika ia gagal mencapai posisi tersebut, nasibnya hanyalah menjadi alat dalam pernikahan politik. Ia mengaku dengan getir bahwa dalam skenario terbaik, ia mungkin akan dipaksa menikah dengan sepupunya sendiri, sedangkan yang terburuk adalah dijodohkan dengan pria asing yang sama sekali tidak dikenalnya. Mendengar penuturan itu, ekspresi Zeke berubah kelam. Aura kemarahan samar muncul di balik ketenangannya, terlebih saat Leica menjelaskan bahwa hal seperti itu adalah hal lumrah di keluarga Eldragon. Garis keturunan mereka dianggap terlalu berharga untuk dibiarkan bercampur dengan darah luar. Sumber kekuatan mereka yang istimewa membuat keluarga itu terobsesi mempertahankan kemurnian darah naga, tak peduli pada perasaan atau kehendak pribadi para pewarisnya. Nada suara Zeke berubah dingin dan tajam ketika ia menyinggung tentang keluarga Eldragon, yang kini benar-benar terjerumus ke dalam tradisi menjijikan. Tangannya mengepal erat, diselimuti niat untuk menghancurkan kebiasaan kotor yang tak lagi memiliki makna itu. Namun sebelum suasana menjadi semakin tegang, beberapa instruktur datang dan segera menarik perhatian semua orang. Leica menatap mereka dengan bingung, tak mengerti alasan kedatangan para pengajar itu, sementara Zeke hanya bergumam pelan, merasa kedatangan mereka terjadi di waktu yang buruk. Ia khawatir ucapan barusan sempat terdengar. Dari belakang kerumunan, muncul seorang wanita, berambut merah menyala. Langkahnya tenang, namun membawa tekanan kuat. Salah satu instruktur memperkenalkannya sebagai pengajar baru yang mulai bertugas hari ini. Meski sangat sibuk, wanita itu bersedia mengajar mereka secara langsung, sehingga semua murid diharapkan bersyukur atas kesempatan langka ini. Ketika wanita berambut merah itu mendekat, ia mengulurkan tangan ke arah Leica dan bertanya apakah gadis itu benar Lady Leia. Namun, naluri bahaya segera membuat Leica melompat mundur dengan cepat. Zeke maju melindunginya, sedangkan Rangis menahan lengan Zeke dengan gugup. Wanita itu justru tersenyum tipis, memuji refleks Leica yang tajam, serta kualitas auranya yang cukup baik. Zeke sedikit mengernyit, karena tak menyadari kehadirannya sejak awal. Sementara itu, Rangis dengan nada cemas menanyakan identitas wanita tersebut. Instruktur di sisi mereka kemudian memperkenalkan wanita itu sebagai Lady Freya Wingkick dari Black Dragon Course. Freya memberi salam sopan, menatap seluruh siswa, lalu menatap langsung ke arah Zeke dan memanggil namanya. Ketika Zeke membenarkan, Freya bertanya, apakah kedatangannya tidak membuatnya terkejut? Dengan tenang, Zeke menjawab bahwa tidak ada hal dari dirinya yang bisa dianggap mengejutkan. Sekilas, Freya sempat terpaku, terutama ketika sorot mata Zeke berpendar lembut, seolah menelusuri aura di sekitarnya. Ia kemudian berkomentar bahwa teknik penyamaran yang digunakan wanita itu cukup menarik. Freya segera memahami mengapa kepala keluarga Eldragon, Balsa, menaruh perhatian besar pada pemuda itu. Di saat yang sama, Zeke menganalisis aliran energi dalam tubuh Freya. Ia menyadari bahwa kekuatan sumber wanita itu terkonsentrasi di bagian bawah tubuh, mengalir dalam pola unik yang membuat langkahnya nyaris tanpa suara. Cahaya antusias terpancar dari matanya saat ia membayangkan bentuk seni bela diri seperti apa yang mampu menciptakan gerakan sehalus itu. Setelah memperkenalkan diri, Freya mengambil alih kendali kelas dan menyatakan bahwa ia akan menjadi instruktur baru mereka. Bisik-bisik langsung menyebar di antara para siswa. Nama Freya Wingkick bukan nama asing. Ia dikenal sebagai Tempest Wind, salah satu pendekar terkuat keluarga Eldragon. Seorang instruktur lain menegaskan reputasinya, menyebut bahwa Freya adalah praktisi bintang 6 yang tergabung dalam unit elit Black Dragon Corps, pasukan yang langsung berada di bawah komando kepala keluarga. Para siswa tertegun, tak menyangka seseorang sekuat itu turun langsung mengajar di akademi. Freya kemudian tersenyum tipis dan menjelaskan bahwa dirinya memang akan melatih mereka, tetapi dengan satu syarat. Sebelum diterima sepenuhnya sebagai muridnya, setiap orang harus lulus ujian sederhana. Ucapan itu membuat suasana seketika tegang. Ia melanjutkan dengan tenang, mengatakan bahwa ujian tersebut hanyalah misi kecil. Para siswa hanya perlu membawa kristal seperti yang ia pegang dan bertahan hidup selama 1 bulan penuh di wilayah Poison Dragon Mountain. Mendengar nama itu, wajah Rangis memucat, sedangkan Zeke merasakan sedikit nostalgia.
Gunung beracun tersebut dikenal sebagai tempat berbahaya yang dipenuhi makhluk beracun. Hanya menyentuh satu helai daun saja sudah cukup untuk membunuh manusia biasa seketika. Bagi Zeke, tempat itu bukan asing, karena di kehidupan sebelumnya, ia sering menggunakannya sebagai lokasi latihan pribadi. Meskipun begitu, ia menilai ujian ini terlalu ekstrem bagi siswa muda seperti mereka. Freya kemudian menjelaskan aturan dengan detail. Setiap peserta akan diberikan sebuah kristal berbentuk bola. Bila bola itu pecah atau hilang, mereka otomatis didiskualifikasi. Salah satu siswa dengan suara gemetar bertanya, apa yang akan terjadi pada mereka yang gagal. Freya menjawab tanpa ragu, mengatakan bahwa mereka akan dikeluarkan dari Dragon's Nest. Ia menambahkan agar mereka tidak terlalu khawatir tentang racun, sebab dengan menerapkan teknik pernapasan Dragon's Breath dengan benar, tubuh akan mampu menahannya. Selama mereka menjaga kristal dan mengontrol pernapasan dengan baik, keselamatan bisa dijamin. Leika sempat menegaskan bahwa selain tanaman beracun, gunung itu juga dihuni monster berbahaya. Tatapan Freya berubah tajam. Ia mengatakan bahwa para siswa harus menghadapi sendiri para monster itu karena berburu adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan makanan. Tanpa kemampuan bertarung, mereka tak akan bertahan beberapa hari pun. Suasana langsung berubah tegang. Seorang siswa bernama Reton bergumam bahwa misi itu nyaris mustahil, sementara yang lain mulai meragukan apakah teknik dasar mereka, Strike Dragon, cukup kuat untuk melukai makhluk di sana. Freya hanya tersenyum miring, menenangkan mereka dengan nada dingin. Ia berkata bahwa mereka memiliki waktu 5 hari untuk bersiap. Dalam jangka waktu itu, setiap siswa boleh memilih satu seni bela diri dasar dari arsip keluarga Eldragon untuk dipelajari. Jika mampu menguasainya, peluang bertahan akan meningkat. Namun bila gagal, konsekuensinya bukan tanggung jawabnya. Salah satu siswa bertanya dengan ragu apakah Freya akan menolong mereka jika keadaan menjadi terlalu berbahaya. Wanita itu menatapnya dengan senyum samar yang menusuk dan menjawab dingin bahwa di Dragon's Nest, wilayah keluarga Eldragon, tidak ada tempat bagi yang lemah. Hanya mereka yang kuat yang berhak untuk tetap hidup. Zik berdiri di antara para murid yang masih terdiam setelah mendengar kata-kata Freya. Suaranya tajam dan penuh tekanan, mengatakan bahwa jika mereka tidak mampu mengalahkan beberapa monster saja, maka sebaiknya mereka tidur tenang di samping bangkai monster itu di ranjang beracun. Ketakutan menyelimuti seluruh tempat. Keringat dingin menetes dari wajah para murid yang pucat. Rangis hampir menangis, sementara Leika hanya terdiam, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Zack mengerutkan alis. Ia bertanya dalam hati, apakah ini masih keluarga Leragon yang ia kenal dulu? Segalanya terasa begitu berbeda dari masa ketika ia masih menjadi kepala keluarga. Freya mengakhiri ucapannya, lalu mulai membagikan buku-buku seni bela diri untuk setiap jenis senjata. Ia mempersilakan para murid maju dan memilih teknik yang ingin mereka pelajari. Para murid segera berdesakan di depan meja. Rangis tampak ragu, tak tahu apa yang harus ia pilih. Zack menepuk bahunya pelan dan menyarankan agar ia memilih teknik tombak, mengingat senjata itu sudah ia gunakan saat ujian masuk. Rangis mengangguk cepat dan berterima kasih dengan wajah lega. Leika, di sisi lain, berkata bahwa ia akan memilih teknik pedang besar karena sudah memahami bentuk dasar Lightning Great Sword. Namun Zack menahannya dan menyarankan agar ia mencoba seni kapak. Leika menatap heran dan bertanya alasannya. Zik menjelaskan bahwa Kappa akan menutupi kelemahan gerakannya yang masih ada. Karena percaya pada kata-kata Zik, Leika tak berdebat lagi. Ia hanya mengangguk dan mengambil buku yang disarankan. Setelah semua murid selesai memilih, Freya memastikan bahwa mereka telah menentukan pilihan masing-masing. Ia menatap mereka dengan ekspresi tenang namun tegas, mengatakan bahwa 5 hari ke depan akan menentukan hidup mereka. Hanya dengan menguasai teknik yang dipelajari, mereka punya peluang untuk bertahan. Gagal, dan mereka akan mati mengenaskan di gunung beracun itu. Saat hendak berbalik pergi, Freya tiba-tiba teringat sesuatu. Ia menoleh dan memperingatkan bahwa selama ujian nanti, para senior akan mencoba mencuri kristal mereka. Rangis menatapnya dengan kaget, tak memahami maksudnya. Freya menjelaskan bahwa para murid senior berusia 10 tahun di atas mereka akan mengikuti ujian yang sama, hanya saja tugas mereka adalah berburu dan merebut kristal milik murid baru. Ia menambahkan bahwa jumlah murid baru memang lebih banyak, dan wilayah Poison Dragon Mountain sangat luas, jadi mungkin saja mereka bisa menghindari pertempuran. Namun para senior itu tidak akan menahan diri. Mereka akan menggunakan segala cara untuk menemukan dan menyerang. Setelah berkata demikian, Freya berbalik dan meninggalkan tempat itu. Rangis tampak putus asa, keringat membasahi wajahnya. Ia bertanya apa yang sebaiknya mereka lakukan sekarang. Bukan hanya harus menghadapi monster beracun, mereka juga diburu oleh murid yang jauh lebih kuat. Leika mengerutkan dahi dan menimpali bahwa setiap senior minimal berada di tingkat 1 bintang.
Jika mereka bekerja sama melawan dirinya, ia tak akan bertahan lama, dan sebagian besar murid lainnya juga mungkin tidak akan selamat. Zeke mengangguk pelan, menyetujui pendapat itu. Ia lalu menambahkan bahwa jika Leika tak yakin bisa melawan sendirian, sebaiknya ia membentuk kelompok kecil, 2 atau 3 orang. Kerjasama tidak dilarang, dan dengan begitu, mereka bisa saling melindungi saat berburu monster maupun menghadapi para senior. Rangis menatapnya dan bertanya apa rencana Zeke sendiri. Dengan ekspresi santai, Zeke menjawab bahwa ia akan mengikuti ujian sendirian. Ia ingin menikmatinya. Leika hanya bisa menghela napas, berkata pelan bahwa itu memang terdengar sangat seperti dirinya. Sebelum memulai latihan, Zeke mengusulkan agar mereka makan lebih dulu. Ketiganya berjalan bersama meninggalkan tempat itu. Di tengah jalan, Leika menoleh pada Rangis dan bertanya apakah ia merasa Zeke terkadang agak aneh. Rangis mengangkat bahu dan menjawab singkat, "Ya, kadang." 5 hari kemudian, para murid berkumpul di depan Poison Dragon Mountain. Udara dipenuhi rasa gugup bercampur tekad. Freya berdiri di hadapan mereka dengan senyum yakin di wajahnya dan menyatakan bahwa cuaca hari itu sempurna untuk memulai ujian. Rangis berkata dengan suara gugup bahwa ujian akhirnya akan dimulai. Meskipun ini memang bagian dari rencana Zeke, ia tetap tidak yakin apakah pantas berada dalam tim Lady Leika. Di antara banyak murid berdarah bangsawan, Leika bisa saja memilih siapapun, bukan dirinya yang masih belum mencapai 1 bintang. Ketika ia termenung, 2 murid mendekat. Raymond dan Celine, yang juga berasal dari East Hall, mengatakan bahwa mereka berada pada posisi yang sama dengannya. Celine mengaku dirinya pun seorang commoner dan masih terkejut karena terpilih mengikuti Leika di ujian Poison Dragon Mountain. Raymond ikut tersenyum saat menatap Leika, seolah merasa bangga bisa berada dalam tim yang sama. Namun, Leika segera menepis kekhawatiran mereka. Ia menjelaskan bahwa status bukan alasan pemilihan. Ia memilih mereka karena melihat kemampuan serta potensi masing-masing. Mendengar itu, Rangis terdiam sejenak lalu menggenggam tombaknya lebih kuat, berjanji akan berusaha keras agar tidak menjadi beban. Raymond menyusul dengan tekad yang sama, berusaha memenuhi harapan Leika. Leika tersenyum, mengatakan bahwa ia menaruh kepercayaan pada semuanya. Setelah itu, ia menoleh pada Zeke dan bertanya, apakah ia benar-benar berniat mengikuti ujian sendirian. Zeke mengangguk santai, menyebut bahwa ia sudah tidak sabar menunggu ujian dimulai. Celine yang masih tegang mengakui bahwa ia mengagumi keberanian Zeke dan Leika. Saat dirinya hampir gemetar karena cemas, Zeke justru siap menghadapi Poison Dragon Mountain tanpa tim. Raymond menambahkan bahwa mungkin hal itu wajar, karena darah para kepala keluarga mengalir pada keduanya. Leika segera menyela dan meminta mereka berhenti membandingkannya dengan Zeke, karena dirinya pun merasa gugup menghadapi ujian ini. Zeke menatapnya heran, bertanya apakah benar ada alasan untuk merasa takut. Baginya, selain Leika, para peserta di sekitar mereka tampak seperti kumpulan murid yang berbakat. Namun seluruh anggota kelompok menjawab hampir bersamaan bahwa ada banyak alasan untuk merasa cemas. Ujian ini bukan hal sederhana. Leika kemudian menoleh pada Zeke dan bertanya, apakah ia benar-benar menganggap murid yang ia pilih memiliki kemampuan tinggi. Zeke langsung mengiyakan, dan dari cara ia menatap mereka, ia menyadari bahwa Leika telah mengumpulkan murid-murid paling menjanjikan di akademi. Ia bahkan memuji keseimbangan serangan dan pertahanan tim itu, seolah ujian sebulan di Poison Dragon Mountain akan tampak ringan bagi mereka. Rangis hanya menelan ludah, menatap Zeke dengan setetes keringat di pipi. Menurutnya, Zeke memang terlalu percaya diri sejak dulu. Freya kemudian bertanya apakah seluruh peserta sudah berkumpul. Ketika melihat para murid mulai membentuk kelompok masing-masing, ia tidak terkejut. Banyak dari mereka belum menguasai weapon arts, jadi membentuk tim memang langkah yang cukup bijak. Freya kemudian maju dan mengumumkan bahwa ujian akan segera dimulai. Ia menjelaskan sekali lagi bahwa tugas mereka adalah bertahan hidup selama 1 bulan penuh di Poison Dragon Mountain, sambil melindungi Crystal Orb masing-masing. Mereka hanya akan dianggap lulus jika orb itu tetap utuh. Karena seluruh orb dibuat identik, siapapun bisa kehilangan orb mereka, lalu mencuri milik orang lain. Penjelasan itu membuat sebagian murid gelisah. Zeke segera menyadari bahwa mencuri orb dari peserta lain merupakan bagian sah dari tantangan ini. Namun Freya belum selesai. Ia menambahkan bahwa setelah para murid baru masuk dan mulai menetap, para senior akan ikut masuk untuk merebut orb mereka. Para senior itu mencemooh dengan nada mengejek, mengatakan bahwa para murid baru yang bahkan belum mencapai 1 bintang akan dengan mudah mereka kalahkan. Ucapan tersebut mengguncang perasaan banyak murid, menyisakan campuran ketakutan, kegugupan, dan sedikit antusiasme. Setelah Freya menyelesaikan seluruh instruksi, ia menyatakan bahwa ujian resmi dimulai. Seketika, para murid berlari menuju gunung beracun itu. Saat melihat mereka pergi, Leika menoleh pada Zeke dan meminta agar ia bertahan hidup. Zeke tersenyum santai mengatakan bahwa ia pasti melakukannya, namun mereka harus bertahan juga.
Leica memanggil timnya, dan ketika Zeke meminta mereka berhati-hati, Freya melihatnya. Ia mengatakan bahwa giliran Zeke untuk masuk. Zeke segera mengangguk dan meminta maaf karena sempat terbawa suasana. Freya menatapnya aneh, bertanya apakah ia tidak gugup sedikit pun. Zeke menjawab dengan senyum tenang sebelum berjalan menuju gunung. Freya mengamatinya pergi, mengakui dalam hati bahwa Zeke memang anak yang unik. Malam itu, di camp luar Poison Dragon Mountain, seorang instruktur bertanya pada Freya apakah murid baru benar-benar akan baik-baik saja. Freya balik bertanya apa yang ia maksud dan sang instruktur menjelaskan bahwa ujian ini terasa terlalu berat untuk pemula. Instruktur lain menyetujui hal itu. Mereka mengingatkan bahwa sebagian besar murid baru-baru berada di Dragon's Nest selama beberapa bulan. Banyak yang belum mencapai 1 bintang, dan hampir semuanya tidak memiliki pengalaman bertarung sungguhan. Mereka mempertanyakan siapa yang sebenarnya bisa lolos. Freya tetap tenang dan mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ia menjelaskan bahwa meski gunung itu dipenuhi makhluk beracun, sebagian besar hanyalah beast 1 atau 2 bintang yang tidak terlalu berbahaya. Dengan senyum riang, ia yakin para murid akan mampu melewatinya. Lalu, sambil menurunkan suaranya, ia berbisik bahwa pada akhirnya ia akan melepaskan sesuatu. Ketika seorang instruktur bertanya apa maksudnya, Freya hanya tersenyum dan mengatakan tidak ada apa-apa. Ia lalu mengumumkan bahwa giliran para senior memulai bagian mereka dalam ujian. Para senior segera berlari menuju gunung, mata mereka berbinar tajam sementara senjata tergenggam di tangan. Saat menyaksikan mereka pergi, Freya bergumam pelan, penasaran berapa banyak murid yang akan bertahan dan tidak sabar menunggu hasil akhirnya. Sementara itu, di dalam Poison Dragon Mountain, para senior mulai berburu orb pertama mereka. Salah satu dari mereka menemukan target yang berdiri sendirian di kaki gunung. Itu adalah Zeke, yang tampak tidak bergerak sejak tadi. Mereka mengejeknya, bertanya-tanya apakah ia memang bodoh karena tetap berdiri di sana. Salah seorang senior mengangkat crossbow dan menembakkan anak panah. Namun sebelum panah itu sempat menyentuhnya, Zeke menangkapnya dengan satu tangan. Para senior itu membelalak kaget. Zeke mematahkan panah tersebut dengan mudah dan berkata bahwa ia sudah menunggu kedatangan mereka. Ketika salah satu senior bertanya apa maksudnya, yang lain berteriak bahwa tidak ada waktu untuk banyak bicara karena mereka jelas melihat kemampuan Zeke menangkap panah itu. Tanpa ragu, Zeke melesat ke depan dengan mata penuh semangat. Dengan senyum tipis, ia berkata bahwa sekarang sudah saatnya mereka bermain. Di bagian dalam gunung, Selene dan timnya tengah diserang oleh monster-monster beracun. Setelah Selene berhasil menebas makhluk besar mirip katak, monster lain melompat dari belakang. Raymond bergerak cepat mengangkat perisainya, menahan serangan itu dan menyelamatkan Selene tepat waktu. Dengan satu ayunan kuat, ia memukul makhluk itu hingga jatuh kemudian menghancurkan tubuhnya dengan hantaman perisai yang menghentak. Melihat bagaimana Rangis menumbangkan lawannya tanpa kesulitan, Raymond menunjukkan senyum puas. Leica memuji kekompakan mereka dan Rangis mengangguk berterima kasih. Namun, langkahnya terhenti ketika melihat tumpukan besar monster katak raksasa yang sudah dikalahkan Leica sendirian. Selene menghela napas kecil, merasa kagum karena kekuatan Leica benar-benar berada di tingkat berbeda, persis seperti yang mereka duga sejak awal. Raymond menambahkan bahwa sementara mereka sibuk menghadapi beberapa monster, Leica sudah menyapu hampir semuanya dalam waktu singkat. Leica hanya mengangkat bahu. Baginya hal itu wajar, mengingat statusnya sebagai warrior bintang 2, dan monster-monster ini tak lebih dari pemanasan. Ia juga menilai bahwa sejak ujian dimulai 1 minggu lalu, perkembangan semua anggota kelompok meningkat cukup pesat, terutama Selene dan Raymond, yang kini telah mencapai tingkat 1 bintang. Selene sepakat dan menyampaikan rasa terima kasih karena tanpa bimbingan Leica, mereka tidak akan berkembang secepat ini. Raymond mengiyakan ucapan itu. Rangis tidak menyela, ia hanya mendengarkan, menyadari betapa jauh jaraknya tertinggal sekarang, setelah Selene dan Raymond berhasil mencapai bintang pertama. Melihat ekspresi Rangis yang meredup, Selene menenangkannya dengan mengatakan bahwa dengan latihan yang konsisten, ia pasti bisa menyusul. Raymond juga memberi dorongan agar ia terus berusaha. Perlahan, Rangis kembali tersenyum dan berterima kasih atas perhatian mereka. Leica lalu menambahkan bahwa Rangis baru saja menumbangkan 3 Frog Giant meski masih belum memiliki bintang, sesuatu yang cukup mengesankan. Sebelum ujian dimulai, Rangis menjalani latihan langsung bersama Zeke, dan gerakan tombaknya sudah jauh lebih rapi. Menurut Leica, itu hanya soal waktu sampai ia menyentuh 1 bintang. Mendengar keyakinan itu, Rangis tampak terharu. Saat menatap langit yang mulai gelap, Leica mengingatkan bahwa malam hampir tiba, dan mereka harus segera kembali ke base. Selene menyetujui, karena Poison Dragon Mountain berubah jauh lebih berbahaya setelah matahari terbenam. Dalam perjalanan pulang, Leica tiba-tiba berhenti. Rangis segera bertanya apa yang terjadi, namun Leica tidak memberi jawaban.
Ekspresinya mengeras ketika menatap ke depan dan bertanya keras kepada seseorang yang bersembunyi di dekat base mereka. Sosok itu kemudian muncul dari balik rerumputan tinggi. Selina dan Raymond langsung mengangkat senjata, sementara Rangis bersiaga penuh. Mahasiswa itu berjalan mendekat sambil menyeringai, seolah tak terkejut karena keberadaannya terdeteksi. Leika mengenalinya sebagai salah satu senior dan langsung menanyakan apakah ia datang untuk merebut kristal mereka. Ia mengiyakan, dan Leika menyadari bahwa akhirnya ada senior yang memutuskan menyerang kelompok mereka. Bahkan yang ini memiliki 2 bintang. Senior itu berkata bahwa aturan ujian mengharuskan para senior mencuri kristal milik tahun pertama. Ia sendiri tak menyangka target pertamanya justru kelompok Lady Leika. Leika memperingatkan bahwa seorang senior saja tidak cukup untuk menghadapi timnya. Namun senyum senior itu berubah tajam. Dari balik rerumputan muncul 3 senior lain, masing-masing 1 bintang. Pimpinan mereka mencibir bahwa sekalipun Leika cukup kuat, rekan-rekannya hanyalah beban. Begitu pedangnya terhunus, ia memerintahkan mereka menyerahkan kristal dan langsung menyerang Leika dengan serangan kuat. Leika menghindar dengan mudah dan memerintahkan Selin serta yang lain untuk mempertahankan formasi, sementara ia menangani pemimpin kelompok itu. Sementara itu, Rangis yang belum memiliki bintang harus menahan serangan senior 1 bintang. Lawannya terus mengejek, menyuruhnya menyerah dan memberikan kristal. Rangis sempat ragu, menimbang apa yang harus dilakukan. Namun ia mengingat jelas nasihat yang pernah diberikan Zeke saat mereka membahas perbedaan kekuatan antara seorang Starless dan lawan yang lebih tinggi. Saat itu Zeke menjelaskan bahwa melawan lawan jauh lebih kuat, seperti 3 bintang atau 4 bintang, satu-satunya pilihan memang menyerah, karena kemenangan tidak mungkin diraih. Tetapi jika musuh berada di sekitar tingkat 1 bintang, peluang tetap ada asalkan Rangis fokus mencari celah. Zeke menekankan bahwa celah hanya muncul jika ia terus bertahan hingga lawan melakukan kesalahan. Tidak ada cara lain selain menunggu momen itu muncul. Zeke pernah memberi Rangis penjelasan sederhana tentang menghadapi lawan yang jauh lebih kuat. Menurutnya, seseorang tidak bisa memaksa terciptanya celah saat bertarung melawan musuh yang unggul. Satu-satunya pilihan adalah bertahan, menunggu sampai lawan melakukan kesalahan, dan memanfaatkannya. Jika bahkan hal itu tidak mampu dilakukan, maka mengalahkan lawan yang lebih kuat hanya akan menjadi angan kosong. Terlebih lagi jika musuhnya adalah seseorang selevel Leika, Rangis tentu tidak akan punya waktu banyak. Namun, menghadapi petarung biasa dengan kekuatan 2 bintang, peluang itu seharusnya tetap ada. Zeke juga menekankan bahwa rasa percaya diri adalah bagian penting dari kemampuan seseorang. Ia memberikan nasihat terakhir kepada Rangis agar tidak memenuhi kepalanya dengan keraguan. Tidak perlu memikirkan bagaimana menciptakan celah atau seberapa besar selisih kekuatan. Cukup menunggu dengan sabar, lalu ketika kesempatan itu muncul, tusukkan tombak tepat ke titik terbuka tersebut. Saat ini, di tengah pertarungan sengit, Rangis menggenggam tombaknya erat. Kenangan akan arahan Zeke kembali muncul, mendorongnya untuk terus bertahan. Ia tahu dirinya lebih lemah, sehingga pilihan satu-satunya adalah menerima tiap serangan dan menunggu waktu yang tepat. Lawannya, seorang upperclassman, semakin kesal melihat Rangis masih berdiri. Amarah itu membuat serangannya semakin brutal. Pada serangan berikutnya, sebuah celah kecil akhirnya terlihat. Tanpa ragu sedikit pun, Rangis mengumpulkan seluruh tenaga dan menusukkan tombaknya lurus ke tubuh lawan. Upperclassman itu terhuyung, terbatuk, lalu jatuh pingsan. Sesaat kemudian, cahaya lembut menyala di dada Rangis, menandai terbukanya bintang pertamanya. Leika yang melihatnya langsung mengenali perubahan itu, merasa heran sekaligus bangga karena Rangis berhasil mengalahkan lawannya dengan kekuatan sendiri. Tidak jauh dari sana, pemimpin kelompok upperclassmen sulit menerima kenyataan bahwa kekuatan Leika terasa begitu menekan. Padahal, mereka berdua sama-sama berada pada tingkat 2 bintang. Leika mengerti penyebabnya. Setelah menguasai teknik X-Arts yang direkomendasikan Zeke, ia mampu mengalirkan daya danki lebih besar ke dalam pedang besarnya, sehingga setiap tebasannya menjadi jauh lebih berat. Baginya, lawan itu hanya kurang beruntung karena memilih kelompok yang salah. Dengan kilatan petir keemasan yang mengelilingi bilah pedangnya, Leika mengakhiri pertarungan dalam satu tebasan mematikan. Pemimpin kelompok lawan pun jatuh tak sadarkan diri. Setelah memastikan semua bahaya mereda, ia kembali ke timnya dan menanyakan keadaan masing-masing. Begitu mendengar bahwa semuanya selamat, suasana pun berubah menjadi lega. Mereka baru saja memenangkan pertempuran pertama melawan para upperclassmen. Selin dan Raymond memberi ucapan selamat kepada Rangis atas pencapaiannya, sementara Rangis menjawabnya dengan senyum cerah. Melihat seluruh anggota timnya kini sudah memiliki bintang pertama, Leika merasa jauh lebih tenang. Ia menilai bahwa pertempuran selanjutnya akan terasa lebih mudah bagi seluruh kelompok. Namun, di tengah rasa lega itu, ia sempat bertanya-tanya dalam hati mengenai kondisi Zeke. Pada saat yang sama, di sudut lain Poison Dragon Mountain, seorang upperclassman berlari ketakutan. Nafasnya memburu, tubuhnya gemetar,
Dan dari mulutnya berulang kali keluar gumaman panik, seolah berharap Zack tidak muncul di belakangnya. Beberapa upperclassmen lain juga melarikan diri, berteriak minta tolong sambil berharap Zack tidak mengejar mereka. Tidak jauh dari mereka, Zeke menyeret salah satu upperclassman yang baru saja dikalahkannya. Di tangan lainnya, ia memanggul tubuh seekor ular raksasa yang mati dengan mudah. Ekspresinya tampak riang, seakan menganggap semua itu hanya permainan ringan. Para upperclassmen yang melihatnya langsung kehilangan keberanian, bahkan ada yang menyebut Zeke sebagai monster atau demon, tidak percaya bagaimana seorang lower classman bisa memburu mereka dengan begitu santai. Ketika salah satu dari mereka tersandung dan jatuh, ketakutannya memuncak. Begitu ia mendongak, Zeke sudah berdiri di hadapannya, mata merahnya bersinar samar. Dengan nada datar, Zeke menyebut bahwa ia sudah lelah mengejar. Ia mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri, meski menyampaikan bahwa setelah itu, pertarungan harus dilanjutkan. Upperclassman itu tidak sanggup menahan ketegangan, tubuhnya langsung melemas dan ia roboh pingsan. Zeke memiringkan kepala, tidak memahami mengapa lawannya tiba-tiba tumbang sendiri. Ia menatap sekeliling, heran melihat bagaimana para upperclassmen yang awalnya begitu arogan, kini berubah menjadi kelompok yang hanya bisa kabur. Menyebut mereka menyedihkan, ia lalu memanggil mereka dengan nada mengejek, meminta agar mereka tidak meninggalkannya sendirian. Beberapa saat kemudian, Zeke merasakan kehadiran samar di dekatnya. Tanpa menoleh, ia bertanya kepada sosok yang mengamatinya dari kejauhan. Karena tidak mendapat jawaban, ia hanya tertawa kecil dan menyimpulkan bahwa jika pengamat itu tidak ikut campur, berarti tidak ada masalah dengan apa yang sedang ia lakukan. Zeke mengatakan bahwa ia tidak akan menahan diri lagi dan akan melanjutkan permainannya dengan para upperclassmen. Dari arah tempat ia merasakan kehadiran samar itu, seseorang akhirnya muncul. Sosok itu adalah salah satu pengamat yang bertugas memantau jalannya ujian. Keringat menetes di sisi wajahnya ketika ia berbisik lirih, tidak percaya pada apa yang baru saja disaksikannya. Ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Zeke menumbangkan para upperclassmen yang seharusnya jauh lebih kuat darinya. Bahkan lebih mengejutkan, Zeke bisa merasakan keberadaannya meski ia bersembunyi dengan sangat hati-hati. Kesadaran bahwa situasinya jauh lebih serius dari dugaan membuat sang pengamat memutuskan untuk segera melapor. Sementara itu, di camp luar Poison Dragon Mountain, Freya sempat terkejut ketika beberapa pengamat kembali untuk menyampaikan laporan terbaru. Menurut mereka, ujian sudah berlangsung selama 1 minggu. Saat ini, sekitar 30% lowerclassmen telah menyerah. Yang tersisa perlahan mulai beradaptasi dengan lingkungan dan bahaya gunung tersebut. Seorang pengamat menambahkan bahwa mereka tidak menyangka akan ada banyak peserta lain yang mundur setelah ini. Namun ketika Freya menanyakan kondisi para upperclassmen, para pengamat saling menatap gelisah. Mereka tampak ragu sebelum akhirnya Freya menegaskan agar mereka berbicara jujur. Barulah salah satu dari mereka mengaku bahwa para upperclassmen terus berlari menghindar. Freya mengernyit dan bertanya apa yang membuat mereka melarikan diri. Ia menekankan bahwa setahunya, tidak ada monster di dalam Poison Dragon Mountain yang bisa mengancam para upperclassmen. Pengamat itu lalu menjelaskan bahwa mereka tidak melarikan diri dari monster. Mereka berlari menghindari Lord Zeke. Freya sempat tidak percaya dan bertanya alasan mereka takut pada Zeke. Sang pengamat menarik napas panjang sebelum menjelaskan bahwa Zeke tanpa henti menyerang dan mengejar para upperclassmen. Pada awalnya mereka mencoba melawan, namun pada akhirnya mereka tidak mampu bertahan dan memilih kabur. Pengamat lain menambahkan bahwa ia bahkan tidak yakin seperti apa Zeke sebenarnya. Berdasarkan apa yang ia lihat, Zeke tampak benar-benar menikmati perburuan itu, menjatuhkan para upperclassmen seolah sedang bermain. Seorang pengamat lain mengangguk, menegaskan bahwa meski Zeke adalah putra kepala keluarga Eldragon, sikap dan kekuatannya jauh dari kata normal. Menurut mereka, Zeke bukan sekadar seorang jenius. Ia lebih seperti monster dalam wujud manusia. Freya mendengarkan semuanya dengan tenang sebelum berbicara dengan nada serius. Ia mengakui bahwa sejak awal dirinya memang merasa Zeke berbeda. Tidak seperti peserta lain, Zeke memilih menghadapi ujian sendirian dan terlihat sangat santai ketika memasuki Poison Dragon Mountain. Itu hanya berarti satu hal, Zeke memang tidak berniat bersembunyi dari para upperclassmen. Sejak awal, ia sudah berniat memburu mereka sendiri. Freya mengingat kembali tatapan Zeke pada pertemuan pertama mereka, dan dalam hatinya mengakui bahwa bocah itu memang bukan manusia biasa. Tiba-tiba, salah satu pengamat mengerutkan alis mendengar suara aneh dari kejauhan. Freya tersenyum tipis dan mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang memang ia tunggu. Tidak lama kemudian, seorang petugas datang membawa sebuah kandang raksasa dan bertanya di mana harus meletakkannya. Freya meminta mereka menurunkannya di tempat itu dan mengucapkan terima kasih. Para pengamat yang penasaran menoleh, lalu tertegun melihat ukuran binatang di dalam kandang itu. Beberapa dari mereka langsung mempertanyakan jenis makhluk yang hendak dilepaskan Freya. Bahkan ada yang meragukan apakah Freya benar-benar berniat melepaskannya ke dalam gunung.
karena aura makhluk itu menunjukkan kekuatan setidaknya setara dengan Beast bintang 3, terlalu berbahaya bagi para peserta. Namun Freya dengan ekspresi puas menenangkan mereka. Ia menjelaskan bahwa makhluk itu sudah dimodifikasi, sehingga hanya akan menyerang individu dengan kekuatan 2 bintang atau lebih. Para peserta biasa tidak akan terluka parah. Seorang pengamat bertanya mengapa makhluk sekuat itu tiba-tiba dipakai dalam ujian. Freya menjawab bahwa itu adalah perintah langsung dari kepala keluarga mereka, Balza. Ia ingin melihat kemampuan bocah yang para prajurit mereka sudah mulai sebut sebagai monster. Freya pun ingin tahu apakah Zeke mampu bertahan melawan makhluk tersebut. Dengan keputusan itu, Freya memerintahkan agar makhluk itu dilepaskan ke Poison Dragon Mountain saat fajar. Keesokan paginya, jauh di dalam gunung, Rangis dan timnya tiba-tiba berhenti ketika getaran kuat mengguncang tanah. Leika mengerutkan dahi, mengatakan bahwa ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Raymond mencoba menebak bahwa mungkin para upperclassmen yang menyebabkan getaran itu, tetapi Rangis menolak dugaan tersebut dan mengatakan bahwa kemungkinan besar itu adalah seekor beast, mungkin jenis Angerboar yang sangat besar. Meski begitu, Leika tetap merasakan ada keanehan. Dalam hitungan detik, getaran kedua menggoncang lebih keras dari sebelumnya. Saat sebuah pohon raksasa tiba-tiba tumbang ke arah mereka, naluri Leika langsung bekerja. Ia berteriak agar semua bergerak, dan kelompok itu melompat ke samping tepat sebelum batang besar itu menghantam tanah dan menimbun tempat mereka berdiri beberapa detik sebelumnya. Ketika mereka menoleh, Leika terdiam, sulit percaya dengan apa yang dilihatnya. Selin tersentak, berusaha memahami wujud besar di depan mereka, sedangkan wajah Rangis memucat hingga keringat mengalir di pelipisnya. Dengan suara gemetar, ia menyadari bahwa mereka harus segera melarikan diri, karena yang berdiri di hadapan mereka bukanlah makhluk biasa, melainkan sebuah golem berukuran kolosal. Sementara itu, di sisi lain, Poison Dragon Mountain, Zeke tengah duduk di puncak tumpukan monster dan upperclassmen yang sudah ia lumpuhkan. Situasi ujian yang semakin sunyi membuatnya semakin kehilangan minat, terutama karena para upperclassmen tidak lagi berani mendatanginya. Bahkan, para pengawas yang biasanya mengawasi dari kejauhan kini tidak lagi menampakkan diri, seolah membiarkannya melakukan apapun yang ia inginkan. Semua itu membuat suasana ujian terasa membosankan. Namun, ketenangan itu terputus ketika Zeke merasakan kehadiran dari arah lain. Auranya terasa asing, kuat, dan berbeda dari para peserta ujian. Semula ia mengira itu hanyalah makhluk 2 bintang, tetapi setelah ia lebih fokus, kekuatan itu ternyata berasal dari entitas 3 bintang. Keberadaan makhluk setingkat itu jelas tidak seharusnya ada di Poison Dragon Mountain. Zeke mempertimbangkan kemungkinan bahwa monster tersebut sudah hidup di gunung itu selama ribuan tahun. Ia juga memikirkan bagaimana para peserta ujian lain akan kesulitan menghadapinya, termasuk Leika, yang sama sekali tidak mungkin sanggup menanganinya sendirian. Instruktur seharusnya memastikan tidak ada makhluk sekuat itu sebelum ujian dimulai, kecuali jika justru makhluk tersebut memang sengaja dibiarkan sebagai bagian ujian. Apapun alasannya, bagi Zeke, kemunculan monster itu adalah kesempatan baru. Ia akhirnya memiliki lawan yang cukup kuat untuk menghilangkan rasa bosannya. Meskipun jaraknya cukup jauh, ia memutuskan untuk mendatangi sumber aura itu. Menurutnya, tidak ada alasan untuk menunggu bila ia bisa menantangnya langsung. Di tempat lain, Selin lebih dulu menyerang golem, namun serangannya sama sekali tidak meninggalkan bekas. Ia terkejut karena tak mampu menimbulkan goresan sedikit pun. Raymond ikut maju, menghantam golem dengan seluruh kekuatan perisainya, tetapi hasilnya tetap sama. Serangan mereka tidak memberi dampak apapun. Leika akhirnya mengerahkan aura dan petir untuk menyerang. Ketika melihat golem menunjukkan luka tipis di lengannya, ia menyimpulkan bahwa hanya seseorang pada level 2 bintang seperti dirinya yang mampu memberikan kerusakan. Artinya, rekan-rekannya di level 1, bintang tidak akan bisa menembus pertahanan makhluk itu. Rangis segera bertanya apa yang harus mereka lakukan. Leika memerintahkan mereka mengikuti instruksinya. Ia berniat menarik perhatian golem, kemudian memberi kesempatan bagi yang lain untuk kabur. Namun Rangis menolak keras, menyatakan bahwa mereka tidak mungkin meninggalkannya bertarung sendirian. Leika menegaskan bahwa mereka hanya akan menjadi beban bila tetap bertahan. Ia menunjukkan bahwa serangan penuh auranya saja hanya menghasilkan goresan kecil, dan mustahil bagi para level 1 bintang untuk memberi kontribusi dalam penyerangan langsung. Raymond mengakui bahwa mereka memang tidak bisa melukai golem, tetapi mereka bisa membantu memastikan setiap serangan Leika mengenai sasaran. Ketika Leika menanyakan maksud mereka, Rangis menyatakan bahwa ia akan berusaha keras agar tidak menjadi beban. Selin menambahkan bahwa selama mereka bisa membantu Leika menciptakan celah, mereka pasti memiliki peluang untuk menang. Ketegasan dan kepercayaan rekan-rekannya membuat Leika tersenyum kecil. Ia akhirnya menerima dukungan mereka dan meminta mereka bersiaga. Leika mengumpulkan aura dan kilat di pedangnya, sementara Raymond bersiap untuk bertahan.
dan Rangis serta Selin menempatkan diri untuk mendukung serangan berikutnya. Setelah energi Leika terkonsentrasi sepenuhnya, ia memberi aba-aba untuk memulai serangan baru terhadap golem. Leika melaju ke depan untuk menghadapi makhluk itu. Namun tepat ketika ia mendekat, golem langsung mengayunkan serangan besar ke arahnya. Raymond menggunakan perisainya untuk melindungi Leika, namun karena dirinya masih berlevel 1 bintang, ia kesulitan menahan kekuatan 3 bintang dari golem itu. Rangis dan Selin berlari maju, mencoba menyerang golem dan mengalihkan perhatiannya. Sementara itu, Leika bergerak gesit, memutar tubuhnya di belakang golem untuk melancarkan serangan. Dengan seluruh kekuatannya, ia mengerahkan teknik pedang petir besarnya, Heaven's Thunder, menebas golem dari belakang. Ledakan dahsyat mengguncang hutan di Poison Dragon Mountain. Setelah Leika berhasil menjatuhkan golem dan asap mereda, kerusakan yang ia timbulkan pada hutan terlihat jelas. Rangis segera menghampirinya, menanyakan apakah ia baik-baik saja. Leika mengangguk, menyatakan dirinya baik meski seluruh sumber daya tubuhnya sudah terkuras habis. Ia kemudian bertanya tentang kondisi Raymond. Dengan dukungan Selin, Raymond menjawab bahwa ia juga baik-baik saja. Namun, ketika Leika mengatakan mereka harus kembali ke markas, ia tiba-tiba merasakan kehadiran golem lagi dari belakang. Ia cepat mendorong Rangis menjauh, namun akibatnya justru Leika yang tersambar oleh golem. Saat terjepit, ia tak percaya bahwa makhluk itu masih mampu bergerak. Ia menyadari bahwa dirinya terlalu lengah setelah serangannya. Selin pun tak menyangka, setelah menerima serangan penuh Leika, golem itu masih hidup dan bisa bergerak. Rangis segera mencoba menyelamatkan Leika dengan menebaskan tombaknya ke golem. Tapi, makhluk itu mengayunkan Leika dengan cepat, mencegahnya mengenai sasaran. Saat kekhawatiran Rangis terhadap Leika meningkat, tiba-tiba sebuah pohon meluncur deras ke arah mereka. Ketika pohon itu menabrak golem, cengkraman makhluk itu terlepas, membebaskan Leika. Rangis dengan cepat menolongnya berdiri dan menjauh dari makhluk itu. Leika masih bingung, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana ia berhasil lolos dari cengkraman golem. Saat itu Zeke tiba-tiba muncul, menanyakan situasi yang sedang mereka hadapi. Mendengar suaranya, Rangis dan Leika langsung mengenali protagonis mereka. Tapi alih-alih menanyakan kondisi Leika, Zeke justru tampak terlalu senang melihat makhluk itu. Matanya berkilat kegirangan, ia segera bertanya makhluk tanah lihat jenis apa yang sedang mereka hadapi. Beberapa saat sebelum Zeke sampai di lokasi tempat ia merasakan kehadiran golem, ia menangkap aura petir keemasan. Dengan cepat ia menyadari aura itu milik Leika, dan tak menyangka bahwa kelompok Leika lah yang pertama kali bertemu dan berhadapan dengan monster itu. Saat Zeke berlari secepat mungkin, ia menceritakan bahwa dalam kehidupan sebelumnya, ia bisa saja sampai ke lokasi aura itu dalam sekejap. Namun kini, ia hanya bisa berlari menuju posisi monster, sesuatu yang terasa sangat memalukan baginya dalam kondisi saat ini. Ia juga memikirkan bahwa kelompok Leika dipenuhi oleh pemuda-pemudi berbakat. Namun lawan mereka adalah monster level 3 bintang, dan ia sama sekali tak tahu berapa lama mereka bisa bertahan dalam pertarungan. Tiba-tiba, sesuatu terlintas di benaknya. Ia berhenti mendadak, teringat teknik yang baru ia pelajari. Dengan cepat ia meraih batang pohon raksasa, menariknya dari tanah, lalu memanfaatkan kekuatan fisik dan teknik barunya untuk melempar pohon itu ke arah monster. Saat melihat pohon melayang di udara, Zeke berkomentar bahwa hasil dari teknik barunya ini cukup memuaskan. Ia juga menambahkan bahwa mempelajari teknik ini bukan keputusan yang salah, karena dengan tubuhnya saat ini, teknik ini sangat dibutuhkan. Teknik itu dikenal sebagai Nurturing Dragon Throwing Arts. Menurut Zeke, buku panduan tempur dasar Eldergon diberikan untuk persiapan ujian. Nurturing Dragon Combat Arts, seperti halnya Strike Dragon Combat Arts, bukan memuat teknik pertempuran kompleks, melainkan gerakan dasar dan aliran sumber daya tubuh sederhana. Tapi bagi Zeke, ini sempurna. Terutama karena dalam kehidupan sebelumnya, ia seorang petarung jarak jauh dengan tubuh mirip petarung jarak dekat. Namun ia segera menyadari bahwa melempar pohon ke monster saja tidak akan cukup. Dengan cepat Zeke melanjutkan larinya menuju posisi Leika. Rangis, masih tak percaya Zeke sudah tiba, segera menanyakan apakah mereka baik-baik saja. Rangis mengonfirmasi mereka baik, tapi ia menambahkan itu bukan masalah utama. Masalah mereka jauh lebih besar, golem yang sedang mereka hadapi. Mata Zeke berkilat ketika ia mengulang kata golem, sambil berkata, jadi itulah nama makhluk ini. Ia menambahkan bahwa makhluk itu aneh karena ia bisa merasakan kehadirannya, tapi tak dapat mendeteksi adanya energi kehidupan di dalamnya. Saat golem itu bangkit lagi, ia segera melancarkan serangan ke arah Zeke. Leika berseru memberi peringatan, sementara Rangis menegaskan bahwa golem itu sangat berbahaya. Namun, meski golem melepaskan serangan dahsyat, Zeke dengan santai menangkap kepalan tangannya hanya dengan satu tangan, sambil berkomentar bahwa makhluk ini memang tangguh. Karena kekerasan golem itu, Zeke cepat menyadari bahwa ia harus menggunakan aura
untuk secara bertahap menembus pertahanan makhluk itu. Saat menepis kepalan golem dengan ayunan lengannya, ia berkomentar bahwa bertarung dan mengalahkan golem dengan cara biasa terasa terlalu membosankan. Leica, setengah kesal, menghela napas dan berkata bahwa Zeke selalu terlalu gegabah. Rangis bahkan tak percaya. Bagaimana mungkin Zeke merasa bosan melawan golem, padahal kelompok mereka hampir mati dan sangat kesulitan menghadapi makhluk itu. Ketika golem bersiap menyerang Zeke lagi, ia langsung memperhitungkan bahaya makhluk itu karena ukurannya yang besar. Meski begitu, ia tak ragu mengangkat lengan dan menghadang serangan itu langsung, menimbulkan benturan dahsyat yang mengguncang sekeliling. Sambil bertahan, Zeke berkata bahwa tempat ini terlalu berbahaya dan mereka perlu menjauh. Kelompok Leica segera menuruti perintahnya dan bergegas meninggalkan medan pertempuran. Begitu cukup jauh, Zeke mengumpulkan momentum dan melempar golem dengan kekuatan luar biasa. Saat makhluk itu terhempas, ia berkomentar bahwa cangkangnya benar-benar sangat kuat. Sambil mengumpulkan aura ke kepalan tangannya dan melaju ke depan, Zeke berkata bahwa ia ingin mengetahui apakah bagian dalam tubuh golem sekeras cangkangnya. Melompat ke udara, ia berseru bahwa saatnya membuktikan apakah interiornya sama keras. Ia kemudian mengaktifkan bentuk pertama dari teknik Dragon Destruction Combat Arts, Burst World. Menghantam monster itu hingga ledakan dahsyat pecah saat tumbukan. Dalam pikirannya, daripada memperlambat pertempuran dengan menembus pertahanan golem secara perlahan, lebih baik menggunakan Burst World untuk menyuntikkan kekuatan ke dalam tubuh monster dan menghancurkannya dari dalam. Setelah memastikan rencananya berhasil, Zeke berseri-seri, mengaku bahwa bertarung dengan cara ini jauh lebih menyenangkan. Sementara itu, 1 bulan kemudian, di gedung utama negara Eldragon, Zeke tampak kesal karena dipanggil dan pelatihannya terhenti. Dijelaskan bahwa ujian 1 bulan di Poison Dragon Mountain telah selesai dengan aman. Setelah serangan golem 3 bintang, tidak ada insiden serius lain yang terjadi. Jumlah anggota kelas 7 menurun menjadi 30% sejak awal karena lingkungan Poison Dragon Mountain yang keras. Namun, karena mereka terus terpapar bahaya dan berada di ambang kematian, 30% anggota kelas 7 tahun yang tersisa berhasil meraih hasil baik dan mencapai level 1 bintang. Setelah ujian selesai, Zeke langsung dipanggil oleh Balza Eldragon, kepala keluarga Eldragon. Saat berjalan di salah satu lorong di kediaman utama, Zeke bertanya apa yang diinginkan kepala keluarga darinya. Freya tampak kesal karena Zeke menyebut kepala keluarga hanya sebagai kepala Eldragon, dan ia meminta agar Zeke menyebutnya dengan hormat, Master Kepala Eldragon. Zeke sempat berargumen bahwa maksudnya hampir sama saja. Bagi Freya, alasan pemanggilan itu sudah jelas, namun ia tetap menjelaskan bahwa Zeke dipanggil karena perilaku dan tindakannya selama ujian, sesuatu yang memang ia timbulkan sendiri. Saat Zeke bertanya apakah benar karena perilakunya, Freya langsung mengiyakan. Ia menjelaskan bahwa tujuan ujian upperclassmen adalah untuk menyerang lowerclassmen dan mencuri crystal orb mereka. Namun Zeke, seorang lowerclassman, melakukan sebaliknya dengan menyerang upperclassmen, sesuatu yang tak pernah mereka duga. Freya menambahkan, karena Zeke, tidak satupun upperclassman berhasil mencuri crystal orb dari lowerclassman manapun, sehingga para upperclassmen harus mengikuti ujian ulang. Zeke berargumen bahwa menyerang upperclassmen tidaklah dilarang. Namun Freya menanggapi bahwa tak seorang pun akan menyangka seorang lowerclassman berani melawan upperclassman. Ia hanya bisa menghela napas, lalu berbalik sambil berkata bahwa sikap buruk Zeke harus diperbaiki sebelum ia menghadapi Master Kepala Keluarga Eldragon.